Selamat berjumpa kembali dengan seminar awam bersama KSCC atau Kalbe Ethical Customer Care, salah satu departemen di Kalbe Pharma yang bertugas atau memang mengurusi untuk seminar-seminar awam, ya. Jadi kepada masyarakat yang untuk bisa mendapatkan edukasi kesehatan tentang tema apapun bisa menghubungi KSCC. Dan ini adalah pertama kalinya KSCC bekerja sama dengan YAPMEDI RSCM. Semoga kerjasama ini bisa berlangsung. Dan untuk tahap pertama ini mungkin dengan jantung dan mungkin besok ya Hari Besar Anak nasional gitu ya. Dan pastinya KSCC selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang memang ahli bidangnya dalam rangka memberikan informasi dan edukasi yang benar dengan menghadirkan. Karena hanya sekedar memberikan informasi, orang bisa cari gampang di Google, tapi belum tentu jelas kebenarannya seperti itu. Oke, dan untuk itu saya mengucapkan juga pertama-tama tentunya terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen di YAPMEDI, kemudian juga tentunya kepada para narasumber kita yang sudah bergabung dengan kita hari ini, dan tentunya juga moderator yang juga sudah bergabung dengan kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mau memperkenalkan sedikit untuk kepada seluruh peserta koordinator dari YAPMEDI. Jadi kerjasamanya ini untuk pelaksanaan ini bisa terselenggara berkat kerja kerasnya dari koordinator dari YAPMEDI. Untuk itu mungkin kami persilakan kepada Mbak Ani untuk bisa memberikan sedikit kata sambutannya. Silakan Mbak Ani. Maaf, Dokter Ade, saya Dokter Ade. Oh ya, Ade nanti Mutiara. Dokter Ade sambutannya. Saya mau perkenalkan koordinator acaranya dulu. Dokter Ade, Dokter Ani, Mbak Ani, bisa memberikan sedikit mungkin sepatah dua kata-kata mengenai kerjasama ini. Izin masuk ke Prof. Mukhtarudin aja, Prof. Ani silakan sebagai koordinator. Mbak Ani. Mbak Ani biar tahu juga Mbak Ani. Silakan Mbak Ani. Ya. Soalnya kita sampai tadi malam, sampai jam 10 malam kita masih ngurus-ngurus peserta. Silakan. Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin untuk Prof. Jose, Prof. Mukhtarudin, Dr. Yitro, sambil menunggu Dr. Ade masuk ke link. Terima kasih untuk Dr. Eka dan Dr. Yamin yang sudah berkenan gabung membantu kami untuk lebih menginformasikan mengenai kesehatan, dan Kalbe yang sudah mensupport YAPMEDI. YAPMEDI di bawah FKUI ingin selalu membantu menginformasikan mengenai kesehatan kepada awam, dan salah satunya YAPMEDI yang selalu mempunyai prakarsa dari para pengurus-pengurus yang profesional sehingga terjadilah sesi acara ini. Jadi mungkin sambil menunggu kata sambutan dari Dr. Ade, nanti kita lanjut Dr. Ade ya Mbak Bude. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap kerjasamanya nanti bisa lanjut ya, gitu ya, nggak cuma sekali dua kali ini aja. Mudah-mudahan bisa berlangsung terus dengan YAPMEDI ya, Mbak Ani ya. Baik, silakan. Oke, sambil menunggu link dari dari Dokter Ade, belum masuk juga Dokter Ade. Oke, jadi para peserta, para sahabat KSCC semuanya yang sudah hadir bergabung bersama kita. Jadi nanti kita akan ada dua sesi ya. Itu ada materi dari Dr. Muhammad Yamin SPJPK FACC FSCAI, kemudian juga ada Dr. Eka Ginanjar SPPDK Kalvi, Mars Finasim FACP Pika. Wah, ngelihat namanya rentetannya udah pasti nih ya gitu ya kan. Sekolahnya pasti susah ya, dan sekolahnya pasti ilmunya nanti pasti sangat bermanfaat buat kita. Dan nanti tentunya juga kita akan dipandu oleh pastinya oleh moderator kita yaitu Dr. Yitro AC Wilar MKK SPOK ya, yang biar kita nanti bisa tanya jawabnya jadi lebih enak gitu dengan dipandu oleh Dr. Yitro ya. Oke, sahabat KSCC, nanti para sahabat KSCC bisa bertanya di di kolom Q&A, dan kemudian nanti para sahabat KSCC semuanya jangan lupa ya, nanti ada 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah produk dari PT Kalbe Pharma. Ya kan, kemudian juga nanti ada 7 orang pemenang hiburan juga akan mendapatkan hadiah. Jadi banyak hadiah. Jadi ayo segera bergabung yang belum bergabung dengan kita untuk bisa sama-sama mendengarkan
acara seminar awam kita kali ini yang bertema menjaga jantung tetap sehat di masa pandemi. Oke. Sudah bergabungkah bersama kita Dr. Ade? Maaf, Bude, ya. ini Dr. Ade linknya kayaknya belum dapat Sudah, ya, sudah, beliau. Sudah Masuk. Oke. Sudah. Mau izin, Dokter. Terima Silakan. kasih. Mari kita sama-sama mendengarkan sambutan Ketua Pelaksana YAPMEDI, Dr. Ade Mutiara, MKK SPOK. Silakan, Dr. Ade. Selamat pagi Pagi. semuanya. Selamat datang di acara webinar serial webinar YAPMEDI. Mohon maaf saya terlambat karena ada isu teknis. Selamat pagi kepada Profesor Mukhtaruddin Mansur sebagai Ketua YAPMEDI. Terima kasih juga kepada Dr. Eka Ginanjar dan Dr. Yitro Wilar sebagai moderator hari ini, serta Dr. Bicara. Hari ini kita berkumpul dalam dua serial webinar sebenarnya yang akan diadakan YAPMEDI sehari ini dan besok. Mudah-mudahan dua hari ini kita mengisi pikiran kita, mengisi wawasan kita dengan dua hal yang setidak-tidaknya di masa pandemi ini bisa menambah wawasan untuk terus bisa sehat. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa untuk bisa tetap menjaga kebugaran, kesehatan jantung kita, karena kita sama-sama ketahui bahwa menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas di masa pandemi merupakan kunci yang sangat penting untuk bisa terhindar dari penyakit di situasi pandemi ini. Terima kasih juga kepada Kalbe sebagai sponsor acara ini, juga kepada saya lihat ada Prof. Yose, terima kasih banyak Prof. Yose atas kehadirannya. Untuk tidak berpanjang waktu, saya kembali ucapkan selamat datang. Terima kasih. Untuk besok jangan lupa ikut juga hadir dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional dengan topik yang cukup menarik juga, dengan narasumber yang juga luar biasa. Selamat menikmati webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ade Mutiara MKK SOK yang sudah memberikan sambutannya selaku Ketua Pelaksana YAPMEDI ya. Kita berharap sama-sama kerjasama dengan YAPMEDI bisa berlanjut terus ya, Dr. Ade. Oke, selanjutnya saya sebelum kita masuk ke acara yang penting, saya mau perkenalkan dulu moderator kita yang pasti ganteng ya. Wah. Dr. Yitro Wilar MKK SPOK. Pasti para peserta yang tahu siapa sih Dr. Yitro itu gitu ya kan. Dr. Yitro nggak kalah hebat juga dengan dua narasumbernya dong pastinya ya kan. Beliau menamatkan sekolah kedokternya di Universitas Samratulangi, kemudian juga beliau mengambil masternya di UI dan kemudian juga mengambil spesialisnya di UI ya. Oke, jadi udah pasti terbukti. Wah, ya narasumbernya juga oke, moderatornya juga oke. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya serahkan acara ini kepada Dr. Yitro. Silakan Dr. Yitro. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Kalbe. Pada saat ini saya akan mendampingi para narasumber yang pastinya sangat ahli di bidangnya, bahkan ada yang sampai kalau tadi sempat kita browsing, ada bahkan yang sangat ahli dalam menyinkronkan katanya jantung di Indonesia. Ada di sini bersama dengan kita. Jadi para pakar, para expertnya memang berada di sini. Bahkan sebelum kegiatan kita dimulai, itu pertanyaannya sudah banyak banget terkait dengan jantung. Karena memang tadi yang disampaikan oleh Dr. Ade, bahwa setahun setengah belakangan ini kita sibuk dengan urusan pandemi COVID-19, jadi lupa bahwa kita ada komorbid, bahwa kita memiliki jantung yang harus kita lindungi, bahkan pada masa pandemi. Bahkan ada yang lupa mungkin kontrol dengan obat diabetesnya, dengan obat jantungnya, hipertensinya, jadi lupa, yang keinget hanya COVID aja gitu. Oke, jadi pada saat ini kita akan sinkronkan lagi bagaimana komorbid ini harus kita kendalikan, kondisi-kondisi yang ada di dalam tubuh kita ini harus kita kontrol agar supaya nanti kita bisa menikmati hari-hari depan itu dengan lebih baik lagi. Nah, bersama dengan saya saat ini sudah ada Dr. Eka, sudah ada Dr. Yamin, keduanya merupakan dokter di bidang jantung pembuluh darah. Jadi
saya akan memperkenalkan sekilas terkait dengan narasumber yang pertama. Pada saat ini kita memiliki ada Dr. Muhammad Yamin. Saya akan share screen dulu ya. Jadi teman-teman bisa melihat, ini adalah rundown kita pada saat ini. Jadi, oke. Oke, tadi kita sudah ada sambutan, kemudian sesi yang berikutnya dari Dr. Muhammad Yamin. Saya akan memperkenalkan Dr. Muhammad Yamin yang merupakan kepala daripada lab kateterisasi dan integrated cardiovascular service yang ada di RSCM, konsultan juga dari interventional cardiologist dan elektrofisiologis, expert panel daripada tim presidensial sebelumnya, dan menempuh pendidikan yang sangat panjang. Kalau mau mau digelar pendidikannya itu sebenarnya ada 2-3 halaman berikutnya. Oke, jadi kita tidak akan panjang lebar lagi. Pada saat ini YAPMEDI bersama-sama dengan KALBE kita mempresentasikan secara santai kegiatan untuk edukasi kepada masyarakat umum, walaupun saya lihat banyak teman sejawat yang juga ikut, bahkan guru besar juga ada Dr. Prof. Mukhtar, ada Prof. Yose, bahkan sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan kita saat ini. Ya, oke. Untuk waktu dan tempat kepada Dr. Muhammad Yamin, Yasmin, dipersilakan Dok untuk bisa memulai secara singkat pengenalan materinya, informasi awal yang akan disampaikan untuk memicu kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, balik lagi bahwa pada saat ini kita akan menikmati sajian ilmiah yang disampaikan secara ringan, secara ringkas, dan secara santai. Saya Yitro Wilar memperkenalkan Dr. Muhammad Yamin untuk mempresentasikan materinya secara sekilas. Silakan waktunya, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah terdengar suara saya, Dr. Yitro? Terdengar jelas dan terlihat, Dok. Ya. Putus-putus, Dr. Yamin. Oh, oke. Putus-putus ya. Suaranya. Saya Oke. Pertama-tama mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi. Halo? Ya. Cek. Ya, ini sudah terdengar dan terlihat, Dok. Ya, terima kasih. Nah, saya nanti akan bersama Dr. Eka akan membagi katakanlah tips menjaga kesehatan jantung pada saat pandemi. Mungkin Dr. Eka akan membahas topik lain. Nah, saya akan fokus pada kematian jantung mendadak. Pertanyaan ini tentu menjadi katakanlah pemicu atau katakanlah sesuatu yang mengganjal di pikiran kita. Ya, kita dengar orang mati mendadak, tentu ada pertanyaan apakah mungkin menimpa kita. Nah, saya akan melihat dalam beberapa menit ke depan bagaimana apa itu kematian mendadak ya. Nah, jadi kita akan cerita apa itu kematian mendadak, kenapa itu terjadi. Suara saya? Halo? Ya, agak putus-putus tadi, Dok. Tapi masih bisa tertangkap. Sekarang oke? Oke. Pakai tethering kali satu nggak bisa. Sekarang oke deh. Sekarang oke, Dr. Yitro? Sekarang oke, terdengar. Mudah-mudahan ya, kita doakan ini stabil nih. Oke. Ya, tadi Dr. Eka masuk mau membantu koneksi saya. Saya di tempat yang sama ini ya. Oke, nah kalau kita lihat ya, ini bagi para peserta dan kita semua sejawat yang hobi nonton bola ya, kematian mendadak itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, kejadian yang terkini yang pernah kita lihat adalah saat
pertandingan ya Euro apa ya, pertandingan sepak bola Eropa ya, kemarin ada pemain Denmark namanya Christian Eriksen, saat sedang bermain terjadi kolaps, beliau pingsan dan jatuh mendadak ya. Kemudian dilakukan resusitasi, ya ini suatu usaha pertolongan emergensi, dan karena cepatnya tim ini merespon kejadian tadi, maka dalam hitungan kurang dari 2 menit mereka berhasil melakukan resusitasi dan akhirnya si Eriksen tadi selamat. Nah, kita bayangkan kalau ini terjadi misalnya di tempat yang jauh ya, jauh dari rumah sakit, jauh dari tim medis. Tentu keberhasilan seperti ini belum tentu kita capai. Kita disebabkan oleh kematian mendadak orang yang tiba-tiba sehat, yang masih sehat 1 jam, tiba-tiba plek mendadak meninggal. Ya, masih coba sebentar dok, sebentar ya, saya coba cek tethering ini kita doa. Kardio 1 2 3. Oke, sambil kita mempersilakan untuk Dokter Yamin mempersiapkan jaringannya yang lebih baik supaya kita bisa menikmati sajiannya, informasi medisnya, informasi ilmiahnya ini lebih baik lagi. Saya akan menyampaikan kegiatan kita pada saat ini disponsori oleh Kalbe dan dari Yapmedi. Ya. Oke. Kalau ini adalah kumpulan pertanyaan yang sudah masuk sebenarnya di meja moderator, dan pada saat ini sudah sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kita lihat, saya coba share screen di sini, pertanyaannya itu sudah sangat banyak yang akan kita bahas lebih jelas lagi nanti pada sesi diskusi. Sambil kita menunggu, mungkin Dr. Yamin sudah bisa terkoneksi, Dok? Tadi sebagai partisipan. Oke, dokter coba sampaikan dulu. Saya kunaon berhenti. Oke. Sambil menunggu Dr. Yamin mempersiapkan jaringannya lebih baik lagi. Pada saat ini kegiatan kita sudah memiliki begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kami sampaikan, akan kita diskusikan setelah sesi dari Dr. Eka. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin kegiatan kita pada saat ini. Dan pada saat ini teman-teman, bahwa kita ketahui PPKM itu masih terus berlanjut. Dan saya sendiri pada saat ini kalau dilihat saya tidak menggunakan masker karena saya berada di rumah sendiri. Saya saat ini sudah cukup lama berada di rumah, melakukan protokol-protokol kesehatan. Saya streaming menggunakan webinar dari kamar saya, ruangan kerja saya, sehingga saya tidak menggunakan masker. Teman-teman sejawat yang lain, kalau kita lihat ada Dr. Eka dan Dr. Yamin. Pada saat ini mereka sedang bertugas, merupakan garda terdepan dalam pelayanan di fasilitas jantung, sehingga protokol kesehatan sangat ketat dilakukan. Kita melihat bagaimana Dr. Eka menggunakan masker sampai 2 lapis, itu untuk memastikan bahwa dirinya dan orang di sekitarnya itu tetap sehat dan tidak terjadi risiko penularan selama masa pandemi. Oke, jadi teman-teman semua jangan lupa pada saat kita beraktivitas keluar dari rumah, terapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Oke, itu sudah nyambung tuh, Dok. Dokter Yamin sudah ya? Oke, ya. Silakan Dokter Yamin. Mungkin diulang sedikit kali tadi. Iya, bisa.
Dokter Yamin. Oke, Dokter Yamin, silakan. Ya, Mungkin belum di. Ya. Ya, jadi kematian jantung mendadak itu bisa terjadi di mana saja. Yang terbaru adalah saat final Euro Cup. Kita tahu bahwa pemain Denmark, Christian Eriksen itu sedang main, tiba-tiba jatuh atau kolaps ya. Kemudian diberikan respon resusitasi oleh tim medik yang begitu cepat. Kalau nggak salah saya dalam hitungan 1 menit mereka sudah sampai. Dan tentu upaya ini karena kecepatan tadi, maka si Eriksen bisa diselamatkan. Nah, kita bayangkan bagaimana kalau kejadian seperti ini terjadinya di luar atau jauh dari sarana medis, misalnya di tempat kerja, di tempat rekreasi, atau di tempat lain. Jadi sebenarnya kematian jantung mendadak itu seberapa serius sih? Nah, kalau kita lihat data di luar negeri, ini data dari Amerika, bahwa per tahun itu ada 600.000 lebih orang meninggal karena masalah jantung, dan 370.000 diantaranya adalah karena kematian mendadak. Jadi kalau dihitung rata-rata ada 1 kematian dalam 2 menit. Nah, pada pasien-pasien dengan kematian jantung mendadak ini, terutama kalau terjadi di luar rumah sakit, itu biasanya survivalnya atau angka orang yang selamat itu hanya 10%. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa 1 menit keterlambatan itu akan meningkatkan kematian sekitar 10%. Jadi dalam hal ini maka time is life, waktu adalah kehidupan. Semakin cepat orang diberikan pertolongan, maka semakin kemungkinan peluang hidupnya semakin besar. Nah, sebelum saya berlanjut lebih detail soal kematian jantung mendadak, mungkin kita boleh sedikit mengulang apa sih peran dan cara kerja jantung itu bagaimana sebenarnya. Kita tahu bahwa jantung itu fungsi utamanya adalah menerima darah, kemudian memompa ke seluruh tubuh, ke organ-organ vital, ke otak, ke ginjal, dan lain-lain. Dia berdenyut kira-kira 26 juta kali kalau kita umur 50 tahun. Ya. Nah, jadi kalau terjadi henti jantung, maka sirkulasi atau peredaran darah ke otak dan organ-organ vital lainnya akan menurun. Dan tentu ini akan menyebabkan gangguan fungsi organ atau bahkan kematian. Nah, jantung sendiri sebenarnya tugas pompanya itu dilengkapi oleh beberapa sistem. Ada sistem listrik yang kuning ini, kemudian ada sistem klep atau katup yang mengatur buka tutup antara ruang jantung, kemudian otot sebagai pompa utama. Nah, kelainan-kelainan antara sistem ini, misalnya listrik dan otot ini tentu bisa memicu terjadinya henti jantung. Nah, salah satu penyebab tersering dari henti jantung adalah sebenarnya penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Kita tahu bahwa pembuluh koroner yang merah ini, yang kayak cabang-cabang pohon ini adalah pembuluh darah yang memberi makan kepada otot jantung. Jadi suplai oksigen, nutrisi itu fungsi utamanya adalah dikerjakan oleh pembuluh darah koroner ini. Nah, apakah serangan jantung dan henti jantung itu sama? Nah, kalau kita tahu bahwa di masyarakat awam, semua orang yang mati mendadak disebut serangan jantung. Padahal belum tentu bahwa serangan jantung bisa membuat henti jantung, itu bisa ya, tapi henti jantung dan serangan jantung dua hal yang sangat berbeda. Nah, serangan jantung itu terjadi kalau pembuluh koroner yang tadi saya gambarkan itu tiba-tiba tersumbat oleh berbagai sebab. Biasanya ada plak ya, plak yang sudah lama kemudian dia pecah, terjadilah pembekuan mendadak. Nah, gejala-gejalanya biasanya nyeri dada, sesak nafas, dan umumnya usia pasien yang mengalami serangan jantung akibat penyakit jantung koroner ini itu di atas 35 tahun. Nah, serangan jantung yang berat tentu bisa berakhir pada henti jantung. Tapi henti jantung tidak sama dengan serangan jantung. Henti jantung itu adalah orang yang 1 jam sebelumnya sehat walafiat, dalam tanda petik tidak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba kolaps seperti si Eriksen yang sedang main bola. Nggak mungkin dia kalau sakit diizinkan menjadi penyerang Denmark, ya. Itu dia sudah dianggap sebagai orang sehat. Nah, tiba-tiba terjadilah henti jantung. Nah, biasanya henti jantung itu terjadi pada orang yang usianya di bawah 35 tahun. Jadi henti jantung yang bukan karena serangan jantung. Jadi beda ya, serangan jantung satu hal, henti jantung ada satu hal. Bahwa serangan jantung bisa bikin henti jantung masih mungkin ya, tapi tidak semua henti jantung adalah serangan jantung. Nah, jadi secara singkat seperti saya katakan tadi, henti jantung di sisi kiri ini atau cardiac arrest ini umumnya terkait dengan electrical problem. Jadi kita ingat tadi saya sudah gambarkan bahwa sistem listrik jantung itu ada sistem listriknya. Jadi gangguan listrik jantung atau electrical problem itu yang sering bikin orang tiba-tiba berhenti jantungnya. Karena jantungnya berhenti, maka sirkulasi ke otak akan berkurang, maka dia akan mengalami ketidaksadaran atau pingsan. Ya. Nah, ini dia contohnya. Ini saya tunjukkan kalau kita lihat ini adalah gambar rekam jantung atau yang kita sebut dengan EKG, elektrokardiografi. Kita lihat ini irama jantung kacau balau ya. Jadi irama yang begini ini itu bisa menyebabkan henti jantung terjadi kolaps.
Sedangkan serangan jantung yang di kanan, seperti saya katakan tadi, itu biasanya arterinya. Jadi ini urat darah yang hitam, yang merah ini, nah itu tersumbat. Ini di kanan ada gambar bekuan darah, yang itu yang tersumbat, terjadi serangan jantung, terus jantungnya bisa mengalami gangguan listrik juga, berakhir bisa pada cardiac arrest atau henti jantung. Jadi dua hal yang berbeda tapi bisa berhubungan. Nah, saya akan membahas penyebab yang pertama dulu, ya, serangan jantung yang bisa menyebabkan henti jantung. Jadi umumnya serangan jantung itu terjadi karena adanya plak. Ini gambar satu ini plak yang tebal sekali ya. Kita lihat tadinya nih lubang pembuluh darah ini atau liangnya itu besar di sini, di sampai panah merah ini ke atas. Tapi karena dia di sini sering ya katakanlah ya gaya hidup yang tidak sehat, makan yang tidak sehat, terjadilah penumpukan plak lemak di sini. Nah, plak lemak ini pada gambar 2 bisa pecah, merangsang bekuan darah, trombosis namanya, ini mendadak. Kalau dia sumbat dan parsial sebagian, maka terjadi serangan jantung ringan. Tetapi kalau pada gambar 3, bekuan darah tadi menyumbat secara total, sehingga seluruh pembuluh darahnya mampet, tidak ada lagi aliran darah, itu yang disebut dengan serangan jantung. Serangan jantung yang berlangsung lama dan luas bisa menyebabkan henti jantung. Nah, apa faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner yang berakhir pada serangan jantung? Ya ini secara saya kira semua orang atau kita sudah paham ya, informasi sudah cukup luas. Ada 2 kelompok besar. Yang pertama yang dapat dikendalikan. Yang dapat dikendalikan itu dapat kita modifikasi dengan lifestyle modification atau pengubahan atau perubahan gaya hidup. Merokok, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, kegemukan, ya, mager, kurang gerak, ya, kurang olahraga itu bisa dikendalikan. Jadi semua ini bisa dalam kendali kita. Sedangkan yang di kanan ada faktor takdir, ya nasib, keturunan, mungkin dari orang tua kita, dia sudah ada sakit jantung, tentu ada faktor keturunan yang bisa diturunkan ke kita. Jenis kelamin, misalnya pria lebih banyak dari wanita, ya. Usia juga rata-rata di atas 35 tahun atau 40 tahun lebih rentan. Nah, sedentary life atau gaya hidup masa kini ya, orang dengan gadget, dengan alat-alat elektronik yang banyak, orang malas ya, apalagi masa pandemi ini karena WFH disuruh berkurung di rumah, maka cenderung untuk melakukan sedentary life, kurang gerak. Dan tentu faktor-faktor lain seperti depresi dan kecemasan juga bisa sebagai pemicu walaupun tidak besar. Nah, ini harus kita perhatikan juga dalam suasana pandemi begini, aspek-aspek ini perlu kita kendalikan. Nah, serangan jantung biasanya terjadi mendadak, ya, nyeri dada di kiri 30 menit, kadang-kadang menjalar ke punggung, ke rahang, ke lengan, biasanya disertai keringat dingin, mual, muntah, dan lemas, kadang-kadang dengan keluhan juga sesak nafas. Nah, tadi saya sebutkan bahwa henti jantung dan serangan jantung adalah 2 hal yang berbeda. Henti jantung, seperti kita sebutkan di depan, cenderung diderita oleh anak-anak atau pada populasi usia muda. Jadi henti jantung dalam konteks yang tadi ya, bukan yang karena serangan jantung. Nah, apa sebab penyebab henti jantung ini? Nah, saya akan kutip pada beberapa keadaan, terutama pada atlet misalnya. Nanti kita anggap juga pada orang, kita bahas pada orang awam. Pada atlet itu kayak Erikson tadi, kenapa dia bisa tiba-tiba kolaps ya saat main bola? Ada beberapa hal yang sudah diteliti. Yang pertama ada kelainan otot jantung. Kalau kita lihat pada jantung yang normal, ini dinding jantungnya biasa, yang merah ini. Tapi pada keadaan tertentu, terjadi pembengkakan atau penebalan pada otot-otot jantung. Bisa karena genetik dari lahir, bisa karena olahraga yang berlebihan atau training atau latihan berlebihan, itu bisa memicu terjadinya penebalan otot jantung ini. Nah, penebalan otot jantung inilah yang bisa memicu ketidakstabilan listrik. Nah, yang di kanan bisa juga terjadi penyakit yang memang menyebabkan kelemahan otot jantung. Jadi otot jantungnya lemah, pompanya turun dan membengkak. Nah, pada jantung yang bengkak dan lemah ini, listriknya juga gampang tidak stabil atau konslet. Nah, kalau kita lihat terkait dengan atlet, olahraga apa sih sebenarnya yang sangat besar peluangnya menyebabkan kematian mendadak? Ya, kalau data dari Amerika, itu olahraga yang paling sering menyebabkan kematian mendadak di lapangan atau saat terjadi pertandingan itu adalah pertama main basketball, yang kedua football, American football yang main tabrak-tabrak badan itu ya. Kemudian baru sepak bola, kemudian track ini lari maraton atau sprint, kemudian baseball. Nah, kemudian penyebab henti jantung pada usia muda yang lain selain yang bukan atlet, tadi kan yang atlet ya, yang bukan atlet itu selain yang 3 tadi bisa terjadi, yang paling sering yang kita temukan adalah kelainan asal pembuluh jantung. Jadi pembuluh darah jantung koroner itu keluar dari tempat yang abnormal.
Nah, yang nomor 2 adalah kelainan genetik kanal ion. Ini di gambar kanan ini adalah gambar kanal ion, yaitu ion-ion mengatur kestabilan arah dan konduksi arus listrik kita. Jadi kadang-kadang kanal ion ini secara genetik dia ada kelainan sehingga bisa memicu konslet atau terjadi irama yang tidak stabil. Bisa juga karena miokarditis, peradangan otot jantung. Nah, miokarditis ini saat pandemi sekarang ini banyak juga disebabkan oleh COVID. Jadi COVID bisa menyebabkan gangguan pada otot jantung atau peradangan pada otot jantung yang memicu kematian jantung mendadak. Kemudian tentu kelainan klep jantung. Nah, saya akan menunjukkan satu gambaran EKG atau listrik jantung. Kita lihat Bapak sekalian ya, para peserta, ini di kiri ini yang bagus ini adalah di saat stabil. Nah, yang kanan ini yang di panah merah ini saat dia mengalami konslet. Nah, inilah tanda-tanda pasien-pasien atau penderita-penderita dengan ketidakstabilan kanal ion. Jadi tiba-tiba aja dia langsung konslet dan ini akan berakhir pada kematian mendadak. Nah, kalau pasien-pasien tadi mengalami kelainan genetik atau bawaan yang tidak bisa dikoreksi dengan obat-obat, dengan tindakan apapun, maka kita memasang alat yang dinamakan ICD. Apa itu ICD? ICD ini seperti pacu jantung biasa, ya, ada baterainya, ada kabelnya ini, 2 kabel. Tapi dia fungsinya bukan untuk memacu, fungsinya adalah untuk melakukan kejut listrik. Kita tahu kalau orang yang listriknya konslet di film-film itu dikasih namanya defibrillator, dikejut supaya iramanya teratur. Nah, kalau pasien-pasien yang tadi gangguan kanal ion, gangguan-gangguan genetik yang lain, dia kan nggak bisa diobati kalau genetik ya. Terpaksa kita memasang satpam. Satpamnya itu ICD ini. Jadi kapanpun, dimanapun irama konslet itu terjadi, dia otomatis akan mengenal. Alat ini cukup pintar, dia mengenal, kemudian dia shock dari dalam sehingga pasiennya selamat. Namanya ICD. Nah, tentu pilihan ICD itu adalah pilihan-pilihan pada pasien tertentu, dan kita tahu bahwa itu tidak semuanya bisa dikerjakan untuk semua pasien, ya tergantung kelainannya. Nah, sedangkan kelainan-kelainan kematian mendadak atau cardiac arrest atau henti jantung di tempat umum itu juga bisa disebabkan oleh banyak hal tadi, bisa karena kelainan jantung atau yang kelainan genetik. Nah, ini juga penting supaya komunitas atau masyarakat itu mengerti ya bagaimana cara menolong orang-orang yang tiba-tiba kolaps. Ya, ini yang resuscitation medicine ini harus kita ajarkan untuk publik ya. Ada nanti namanya bantuan hidup dasar untuk masyarakat awam. Nah, yang perlu diingat bahwa semakin cepat kita memberikan pertolongan pada orang yang tiba-tiba kolaps, itu semakin besar kesempatan dia untuk hidup. Nah, ada namanya chain of survival, jadi rantai kehidupan ya. Semakin cepat dikenal, cepat diberikan pertolongan CPR atau resusitasi, kemudian dilakukan shock yang cepat, maka akan terjadi cepat kita memberikan pertolongan yang advance, maka itu akan menyebabkan atau membuat peluang hidupnya akan lebih besar. Nah, oleh karena itu beberapa tempat atau beberapa negara membuat singkatan-singkatan yang gampang dikenal dan diingat. Ada namanya CPR, sebenarnya kan cardiopulmonary resuscitation, tapi untuk awamnya disebut call, push, rescue. Jadi kalau kita lihat orang kolaps, kita perhatikan memang dia pingsan, kita call 911 atau 999 ya, emergency, push. Jadi kita lakukan resusitasi, kasih 30 kali kompresi. Ya, kemudian kita rescue dengan 2 pernapasan kalau perlu ya untuk menyelamatkan pasien-pasien tersebut. Tapi kita harus ingat juga sebenarnya di tempat-tempat awam sekarang ini juga diberikan atau dilakukan atau disiapkan namanya automated external defibrillator. Jadi alat shock yang bisa dikerjakan oleh awam di bandara, di rumah sakit, di mall. Di Indonesia sudah ya, di beberapa bandara saya lihat sudah ada. Jadi kalau pasien kolaps, kita pasang, tempel, nanti dia alat itu akan mengenal. Oh, shock, katanya tinggal kita tekan, dia langsung memberikan shock. Nah, bagaimana cara kita melakukan pencegahan untuk kemungkinan terjadinya serangan jantung atau henti jantung? Ya tentu kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, misalnya olahraga ya di saat pandemi harus dikerjakan juga. Kemudian kita melakukan upaya-upaya meningkatkan sistem imun, makan vitamin atau makanan yang bergizi, memperbaiki kualitas tidur, mencegah peningkatan berat badan dan mengurangi stres dan rasa cemas. Ini upaya-upaya yang umum saya kira yang bisa dikerjakan. Tentu kalau upaya lain tentu olahraga harus dilakukan dengan teratur, baik yang aerobik maupun yang non aerobik ya, tergantung situasi kita sesuai dengan keadaan kita ya. Nah, tentu dalam masa Covid begini untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosa penyakit jantung atau yang ingin konsultasi, kita bisa fasilitasi dengan telekonsultasi untuk mencegah risiko penularan, tapi kita tetap update dengan perkembangan atau pemantauan penyakit-penyakit kita. Nah, terkait dengan olahraga, para peserta yang saya muliakan, ya untuk
olahraga yang disarankan untuk dilakukan screening atau penapisan apakah berisiko atau tidak, terutama adalah yang kompetitif. Jadi kalau olahraga rekreasional, kita tidak perlu melakukan screening yang ketat. Tapi tentu kita lihat kalau kita ada punya faktor risiko ke arah serangan jantung atau penyakit-penyakit jantung yang lain, kalau perlu ya dilakukan medical check up. Tapi kalau kita atau para peserta di sini ada yang atlet, yang profesional, nah itu disarankan untuk melakukan screening, bisa kita lakukan di rumah sakit ya atau di pusat-pusat kesehatan yang lain. Minimal yang kita cari adalah apakah ada riwayat keluarga yang mati mendadak atau serangan jantung mendadak, maksudnya cardiac arrest ya. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik dan rekaman jantung. Dari rekaman jantung itu akan kelihatan apakah ada ke arah ototnya tebal atau tidak, atau kelainan listrik atau kelainan kanal ion. Kalau ada, tentu kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang lebih canggih. Nah, jadi kesimpulannya adalah para moderator dan para peserta yang saya muliakan, jadi kematian jantung mendadak itu sebenarnya dapat dicegah, ya, dapat kita cegah karena kita tahu sebabnya. Kemudian dapat dikenali, dengan mengenali kita bisa mencegah. Kemudian kalau memang kita menemukan penyebab dasarnya bisa dikoreksi atau dilakukan tindakan, bisa kita sembuhkan. Jadi saya kira demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada sececah harapan di setiap kesulitan, termasuk di pandemi ini, dan kita doakan supaya pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Mitro. Terima kasih banyak, Dr. Yamin, untuk informasi yang ternyata sangat-sangat membuka wawasan kita semua ya, bahwa ternyata ada perbedaan loh yang dimaksud dengan serangan jantung dengan kematian mendadak atau henti jantung. Henti jantung dapat disebabkan oleh serangan jantung, dapat disebabkan oleh penumpukan plak di dalam pembuluh darah koroner, kita sebut sebagai penyakit jantung koroner, tetapi juga ternyata dapat disebabkan karena kelainan-kelainan khusus yang harus kita identifikasi dari dini, sejak dini. Oke, sebelum kita berlanjut ke narasumber berikutnya, saya mau titip beberapa pertanyaan, Dok. Karena takutnya nanti begitu acara diskusi nanti malahan kita nggak punya waktu yang cukup ya. Yang pertama mengenai identifikasi dini. Identifikasi dini apa yang harus kita lakukan dan pada usia berapa, dokter? Kira-kira dapat kita lakukan identifikasi dini? Karena kita lihat tadi kan ada faktor genetik, ada faktor kebiasaan, lifestyle. Kapan kita mulai mengidentifikasi secara dini kira-kira gangguan daripada jantung? Ya, terima kasih, Dr. Mitro. Ini pertanyaan yang cukup baik dan praktis. Jadi identifikasi dini, kalau kita bagi ke dalam dua kelompok tadi, ya, kelompok yang kita sebut dengan kelainan penyakit jantung koroner, kalau dari kelompok usia yang kita prioritaskan tentu yang 35 tahun ke atas. Ya, kemudian kalau ada riwayat, katakanlah yang kita sebut dengan family history, riwayat keluarga yang penderita penyakit jantung koroner, itu kriterianya adalah kalau ayah usia 55 tahun ke bawah sudah mengalami serangan jantung atau saudara kandung. Nah, itu yang pertama. Jadi interpretasinya demikian. Yang pertama, kelompoknya dulu, orangnya, siapa yang harus dikerjakan. Kemudian tentu orang-orang dengan faktor risiko. Kalau dia punya faktor risiko hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, kemudian penyakit-penyakit inflamasi kronik, ya, misalnya SLE atau penyakit autoimun yang kronik, itu termasuk kelompok yang diprioritaskan untuk melakukan identifikasi. Identifikasinya itu tentu dari yang sederhana sampai yang canggih. Yang sederhana seperti saya katakan tadi, pemeriksaan fisik, anamnesis, ditanya-tanya pasien ini ada keluhan atau tidak, kemudian dilakukan pemeriksaan sederhana. Biasanya sih untuk penyakit jantung koroner, model pemeriksaan awal itu bisa dengan exercise stress test atau treadmill test atau dengan CT angio. Karena sekarang kalsium score atau berapa besar kalsium score dalam koroner itu sudah bisa jadikan prediktor untuk memprediksi apakah seseorang itu akan mempunyai penyakit jantung koroner yang bermakna. Nah, di kelompok yang genetik tadi kelainan kanal ion, kemudian kelainan penebalan otot jantung, yang paling penting ditanya itu adalah riwayat kematian mendadak di keluarga. Keluarga itu yang paling penting adalah ayah kandung, saudara kandung. Nah, kalau itu ada, maka kita harus aware nih. Kalau ada tiba-tiba ada anggota keluarga kita dia mati mendadak di usia muda 40, 35, tiba-tiba sedang tidur atau sedang olahraga, nah kita di keluarga kandungnya itu harus di-trace, dilakukan tracing yang ketat, dicek. Ceknya bagaimana? Ya sama, EKG, kalau EKG-nya mencurigakan sekali, kita lakukan echo imaging ya, echo imaging kita bisa tangkap. Kalau EKG kelainan kanal ion kelihatan. Imaging echo misalnya USG jantung
kalau kita mencurigai ada penebalan pada otot-otot jantung. Baru kita bertahap beranjak ke pemeriksaan yang lebih canggih. Jadi tetap simptom, gejala, kemudian riwayat kematian mendadak pada keluarga, atau riwayat adanya penyakit jantung koroner yang prematur, yang dini di anggota keluarga dekat atau yang kandung. Begitu Dr. Oke, terima kasih banyak. Jadi tadi disebutkan saudara kandung, ayah kandung, ibu kandung bagaimana dok kira-kira? Ya, ibu kandung masuk ya. Masuk ya? Masuk. Jadi masuk di dalam 56 tahun ya. Kalau ibu wanita 56 tahun ke bawah itu dianggap premature coronary artery disease. Oke, jadi kita sudah paham bersama kalau kita di keluarga ternyata ada riwayat keluarga, anggota keluarga kandung kita yang memang mengalami kematian mendadak, seperti tadi yang disampaikan, langsung lakukan screening, pemeriksaan lebih lanjut di tracing. Jadi ternyata tracing itu nggak hanya COVID ya dok ya, lakukan tracing juga terkait dengan risiko penyakit jantung tadi, gangguan jantung. Oke, selanjutnya kira-kira dok, kalau pada tadi kan agak serem juga ya kita lihat bagaimana, kalau misalnya karena lifestyle gangguan jantung itu, ya istilahnya makan yang tidak dikendalikan, merokok, itu decision-nya dia, keputusannya dia. Tetapi ternyata ada faktor genetik. Kira-kira faktor genetik ini akankah kita terima itu, dok? Atau ada cara untuk kita menolak warisan daripada leluhur kita? Saya nggak mau ngambil warisan itu. Kira-kira ada tips-tipsnya, dok, selain tadi yang kita melakukan screening awal ya? Untuk faktor genetik, seperti saya katakan tadi, itu faktor yang non-modifiable, yang tidak bisa diubah atau dikendalikan. Tapi kita harus ingat juga, kadang-kadang ada kerentanan genetik yang tidak manifest, yang tidak jadi kalau lifestyle-nya diubah. Contohnya misalnya ya, pada penyakit-penyakit dengan diabetes misalnya ya, walaupun kerentanan genetik itu ada, tetapi kalau dia dari awal sudah menjaga lifestyle yang baik, tidak manifest, jadi tidak menjadi nyata, tidak keluar. Jadi saya kira faktor genetik itu cukup kecil, Dr. Jitro. Ya, kalaupun ada dan kita tidak merubah, ini saya ingin hanya mengatakan bahwa sebenarnya takdir itu tidak terlalu besar perannya. Kalau kita bisa menjaga faktor yang dikendalikan secara lebih baik. Jadi jangan kita salahkan takdir gitu. Jadi takdir itu masih ada di tangan kita. Kita bisa mengendalikan ya dok ya. Di keluarga kita ada takdir genetik, kerentanan genetik, tapi kerentanan genetik itu bisa justru kita perbaiki. Harapannya mungkin kalau kita perbaiki dari dini, anak-anak kita itu kerentanannya menjadi berkurang mungkin ya dok ya. Kita tidak mewariskan kerentanan itu kepada anak cucu kita mungkin. Ya, setuju. Jadi harus putus rantai tracing-nya itu harus cepat dilakukan, kita harus melakukan modifikasi. Selanjutnya terkait dengan kematian mendadak. Tadi, atlet aja, dok, atlet yang udah latihan heboh seperti itu ya, mereka itu latihan, saya yakin ya, latihannya sangat intens. Bahkan atlet pekerjaannya adalah olahraga. Mereka memang disiapkan untuk itu. Kira-kira menurut pendapat Dr. Yamin ya, kelompok pekerja itu sibuk Senin sampai Jumat. Sibuk di kantor. Waktu itu mungkin WFO, sekarang WFH, lebih nggak bergerak lagi, lebih sedentari lagi gayanya. Tiba-tiba di Sabtu Minggu dia jadi atlet, dok. Banyak seperti itu. Dan saya sendiri, teman dekat saya ada yang ternyata harus mengalami henti jantung mendadak yang tidak bisa ditolong pada saat dia menjadi atlet di akhir minggu. Jadi weekend atlet. Senin sampai Jumat dia aktivitasnya kantoran, tiba-tiba hari Sabtu Minggu itu main futsal, kompetitif, sangat memacu fisiknya, akhirnya terjadi serangan jantung. Kira-kira menurut Dr. Yamin, bagaimana tips dan trik supaya kita itu bisa menikmati olahraga yang kita senangi, termasuk mungkin futsal, ini dalam konteks pandemi mungkin belum bisa ya futsal dan olahraga permainan lainnya yang sifatnya ada kontak fisik. Tapi seandainya kita akan melakukan olahraga seperti itu, ada tips dan trik nggak supaya kita bisa menghindari jangan sampai terjadi henti jantung atau gangguan jantung pada saat kita itu sedang berolahraga. Karena balik lagi tadi bahwa atlet saja yang tiap hari kerjaannya olahraga, itu bisa mengalami serangan jantung atau henti jantung ya pada saat di kompetisi. Bagaimana dengan kita yang olahraganya itu hanya setiap weekend? Ada tips dan trik nggak, dokter, terkait hal itu? Ya, terima kasih. Ini penting sekali ya, karena
kita jangan menyalahkan olahraga sebagai penyebab ya, karena saya pernah dapat satu pasien, saudara kandungnya sedang bersepeda wafat, terus satu keluarga besar tidak berani naik sepeda. Nah, ini kita bedakan. Jadi untuk atlet itu ada namanya competitive sport, ada namanya recreational sport. Nah, di kita, di masyarakat awam, kita masuk yang recreational sport atau olahraga untuk rekreasi. Nah, untuk recreational sport ini sebenarnya dia kegiatan yang risiko rendah untuk terjadi sudden death. Hanya saja kemungkinan besar adalah pasien-pasien atau orang-orang yang melakukan ini, dia sudah ada penyakit dasarnya. Jadi misalnya dia sudah penyakit jantung koroner, dia tidak pernah cek, ya sudah ada penyakit pelaknya itu sudah ada. Nah, dipicu oleh olahraga yang berat pada weekend tersebut. Jadi bukan olahraga yang salah. Jadi individunya ini harus waspada ya. Dan biasanya kalau kita trace balik, pasti sudah ada mulai ada keluhan. Mungkin dia aktivitas berat, kalau dia naik tangga atau jalan cepat sudah mulai ada napas memburu atau sakit dada yang diabaikan. Jadi saya kira untuk orang-orang yang melakukan recreational sport ini, screeningnya itu kita dasarkan pada screening sesuai dengan faktor risiko dan simptom saja. Kalau tidak ada diabetes, tidak ada darah tinggi, tidak merokok, yang kemudian tidak ada obesitas, ya saya kira itu kalau dia tidak ada keluhan dalam aktivitas sehari-hari, dia boleh melakukan recreational sport. Tapi untuk orang-orang yang berisiko, ya misalnya ada faktor risiko yang saya sebutkan tadi, sebaiknya sebelum dia melakukan recreational sport, dia lakukan check up juga screening, walaupun tidak seketat pada atlet. Jadi recreational sport dibolehkan pada orang-orang umumnya, tetapi orang yang punya faktor risiko yang saya katakan tadi, sebaiknya sebelum melakukan recreational sport tadi, ada baiknya dia melakukan medical check up juga untuk mengidentifikasi apakah risikonya ringan, sedang, atau berat. Jadi jangan pernah menyalahkan olahraganya, tapi saya kira kematian mendadak pada recreational sport, naik sepeda, futsal, itu sudah pasti, hampir pasti ada faktor yang mendasarinya. Terutama kalau di atas 35 tahun atau 40 tahun. Nah, kalau dia di bawah 35 tahun, ya masih mungkin kelainan kanal ion atau gangguan listrik kongenital atau kelainan-kelainan yang dibawa sejak lahir atau herediter, seperti kelainan-kelainan listrik tertentu, ya, brugada dan lain-lain. Mungkin itu Dr. Yitro jawaban saya. Oke, terima kasih banyak. Jadi ingat bahwa kita bukan atlet, kita tidak dipersiapkan untuk atlet, jadi jangan melakukan aktivitas yang intensitasnya tinggi seperti para atlet, kita bukan atlet, lakukan olahraga untuk rekreasi kita secara bertahap. Kita lihat bahwa tadi perlu dilakukan medical check up, pemeriksaan kesehatan secara berkala, rutin, kalau ada penyakit-penyakit, kondisi-kondisi khusus, ada komorbid khusus, konsultasikan dengan para ahlinya, termasuk di sini ada dokter spesialis jantung, dan mungkin kalau kita akan meningkatkan intensitas olahraga, ada juga dokter spesialis kedokteran olahraga, itu harus dalam satu irama. Jadi jangan kemudian kita melakukan aktivitas yang terlalu berat, karena kita balik lagi kita bukan atlet, kita melakukan aktivitas olahraga itu untuk rekreasi. Satu pertanyaan akhir, Dokter Yamin, sebelum kita beralih ke Dokter Eka, karena yang lain pengen ketemu dengan Dokter Eka juga nih. Satu pertanyaan akhir. Tadi disampaikan terkait dengan COVID dan peradangan otot jantung. Oke, kita ketahui ada orang yang kemudian pada saat terinfeksi COVID-19, mereka setelah dinyatakan sembuh memenuhi kriteria selesai isolasi, mereka masih mungkin ada merasakan sesak, atau mungkin dari paru-parunya masih ada pneumonia, atau bahkan mereka merasa bahwa fisiknya itu belum balik maksimal. Atau bahkan mungkin ada orang-orang tertentu yang katanya kalau kena COVID itu harus rajin berolahraga. Akhirnya dia memaksakan diri untuk berolahraga, padahal infeksinya masih sedang berlangsung. Nah, kira-kira dari Dokter Yamin ada pencerahan nggak untuk kita-kita? Kira-kira kalau kita terinfeksi COVID, dari segi kesehatan jantungnya, apa sih yang harus kita lakukan? Dan pada saat kita nanti sudah selesai isolasi, kita sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa, itu kira-kira bagaimana kita harus beraktivitas dari sisi kesehatan jantung supaya mencegah jangan sampai kalau ternyata ada masalah di dalam otot jantung itu kemudian menyebabkan terjadi gangguan jantung atau bahkan terjadi henti jantung tadi. Oke, Dok. Ya, terima kasih. Memang betul bahwa salah satu komplikasi dari penyakit COVID-19 ini adalah masalah kardiovaskuler atau masalah-masalah jantung. Yang paling sering biasanya terjadi miokarditis atau peradangan otot jantung akibat invasi virusnya, kemudian bisa terjadi
serangan jantung bukan karena plak tapi terjadi bekuan. Bekuan mendadaknya itu terjadi di dalam pembuluh koroner, bisa juga di dalam pembuluh paru. Itu juga bisa bikin sesak dan membuat gagal jantung kanan ya. Nah, kalau orang-orang penderita-penderita COVID yang mengalami komplikasi jantung itu biasanya sudah terdeteksi saat di dalam rawat inap. Nah, kalau dalam rawat inap sudah terdeteksi, maka tentu nanti saat rawat jalan upaya-upaya rehabilitasi, latihan akan disesuaikan. Apakah fungsi pompa jantungnya baik atau tidak. Ada yang mengalami penurunan fungsi pompa, ada yang tidak. Nah, kalau yang mengalami penurunan fungsi pompa, nanti tim rehab medik akan menyesuaikan ya. Jadi mungkin tahapan rehabilitasinya disesuaikan dengan kemampuan fisik pasien. Tidak boleh dipaksa. Sedangkan yang mengalami komplikasi-komplikasi lain seperti bekuan dan lain-lain, tentu itu saya kira sudah juga terdeteksi saat rawat inap, akan diberikan obat-obat yang sesuai untuk mencegah supaya bekuan itu tidak berulang. Jadi ikuti saja saya kira perintah tim dokter yang merawat karena perawatan COVID kita ini melibatkan multidisiplin juga kalau memang terjadi komplikasi pada organ lain. Jadi kalau kita patuhi petunjuk-petunjuk itu saya kira akan aman untuk para survivor atau penyintas untuk kembali hidup normal dan mulai lagi melakukan olahraga yang seperti sedia kala. Demikian Dr. Yitro. Oke, terima kasih banyak Dr. Yamin. Pertanyaannya masih banyak sekali, tetapi mohon maaf saya harus tutup dulu karena kita akan memberikan kesempatan kepada Dr. Eka. Saya akan memperkenalkan Dr. Eka. Oke, Dr. Eka atau Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam KKP Inasim FA. Wah, panjang banget ya. Sudah saya tampilkan untuk profil beliau. Dari medical dokternya dari FKUI 2003, kemudian mengambil spesialis penyakit dalam, kemudian klinikal dan intervensional kardiologi di Malaysia pada tahun 2012. Dan pastinya beliau ini seseorang yang sangat ahli dan kita sengaja menampilkan Dr. Eka karena Dr. Eka akan menyampaikan informasi-informasi yang jelas, singkat, dan mudah untuk kita cerna bagi masyarakat awam, buat kita kelompok awam. Ada informasi lebih lanjut kalau ingin ingin berdiskusi mungkin atau mengikuti perkembangan atau mendapatkan tips-tips sehat dari Dr. Eka, kita lihat di situ ada YouTube channelnya, ada Twitter, ada Instagram. Silakan follow Instagram, YouTube channel, dan bahkan Facebook Dr. Eka agar supaya nanti kalau ada update-update yang berguna untuk kita dari Dr. Eka bisa langsung kita terima. Oke, Dr. Eka, saat ini Dr. Eka sudah terhubung, Dok? Sudah, Dokter. Oke, silakan Dokter Eka, waktu dan tempat saya persilakan Dok untuk menampilkan secara singkat informasi dari Dokter Eka. Baik, terima kasih Pak Moderator, Dokter Yitro, luar biasa, semangat sekali pagi ini. Saya sebenarnya sudah materi yang mau saya sampaikan sebagian besar sudah disampaikan oleh Dokter Yamin. Dokter Yamin ini guru saya, Dokter Yitro, jadi saya manut apa yang disampaikan oleh beliau, tapi setidaknya kita akan coba diskusi terkait juga lebih kepada efek yang lebih luas ya. Tadi Dokter Yamin lebih fokus kepada kematian mendadak, tapi Dokter Yamin juga sudah menyinggung tentang apa sih sebenarnya bedanya serangan jantung dengan kematian mendadak karena jantung ya, sudden cardiac arrest atau dan heart failure, heart attack gitu ya, apa bedanya? Dan ternyata itu bukan hal yang sama, tapi yang satu bisa menyebabkan yang lain dan lain sebagainya. Nah, saya coba memotretnya menjadi lebih luas ya, bagaimana jantung itu sebenarnya kaitannya dengan pandemi ini dan bagaimana kita menjaganya, dan saya akan fokus kepada hal tersebut. Tapi sedikit saya akan kupas tentang penyakit jantung itu. Sebenarnya apa sih, kenapa sih penyakit jantung itu menjadi komorbid bagi kita yang terkena COVID-19. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa jantung kita ini sebenarnya seperti tadi Dokter Yamin adalah suatu mesin ya, suatu mesin yang luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi untuk menjaga kehidupan kita. Berfungsi menjaga kehidupan kita, yaitu fungsinya adalah menjamin sirkulasi, menjamin darah bisa sampai ke seluruh tubuh. Kenapa darah harus sampai ke seluruh tubuh? Karena darah itulah yang membawa sumber-sumber makanan
zat oksigen yang dibutuhkan setiap sel tubuh kita untuk bekerja. Setiap sel tubuh kita untuk bekerja untuk melaksanakan fungsinya sebagai sel dalam tubuh kita. Sel tangan ya berfungsi untuk menjadi tangan, menggerakkan tangan, ya. Sel mata untuk melihat dan lain sebagainya. Dan itu berfungsi membutuhkan suplai oksigen, suplai makanan, dan itu diedarkan oleh darah, dan darah bisa beredar karena dipompa oleh jantung. Ini sistemnya seperti ini. Yang merah itu memompa ke sebelah kiri ke seluruh tubuh, yang biru itu sel darah, sistem darah balik, ya, dari seluruh tubuh ke jantung dan dari jantung ke paru-paru, ya, dicuci, dibersihkan, ditukar oksigen dengan CO2. Jadi sesimpel itu, tetapi fungsinya sangat vital. Untuk menjaga fungsi yang vital itu, maka jantung mempunyai kompleksitas seperti ini. Ada ototnya, ada katup-katupnya, ada rongga-rongganya yang saling menjaga, saling bertekanan, menjaga tekanan yang bisa menyebabkan aliran darah berjalan dengan baik. Dan ketika aliran darah itu bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan pompa yang baik pula. Untuk membutuhkan pompa yang baik itu, maka diperlukan energi listrik. Mesin pompa di rumah kita butuh dicolok ke listrik baru bisa nyala. Nah, ini yang tadi Dokter Yamin sampaikan. Ada aliran listrik yang menyebabkan si otot jantung itu memompa, berkontraksi dan berrelaksasi sehingga menjadi mompa. Dan otot jantung itu memompa menyebabkan aliran darah berjalan dengan baik. Nah, ini yang disebut dengan listrik yang tadi Dokter Yamin sampaikan, yang digambarkan oleh gambaran EKG. Tadi ya, gambaran EKG itu yang kalau ini konslet, ada masalah, akan menyebabkan kematian mendadak. Ini yang tadi dijelaskan, makanya perlu disinkronkan, perlu dijadi ada satpamnya tadi Dokter Yamin sampaikan. Kalau dia melambat, ngantuk gitu ya, listriknya melambat, melan, yang harusnya 60 kali jadi 30 kali, lambat, pompanya nggak bagus, dipakein satpam, dipicu supaya pompanya lebih bagus lagi. Jadi ini suatu harmoni kerjaan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Tuhan Yang Maha Esa ciptakan, bagaimana tubuh kita bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau ini rusak, maka akan terjadi penyakit jantung. Nah, penyakit jantung yang kita pikirkan itu ya semua yang ada di situ. Itu yang disebut dengan penyakit jantung. Mulai dari kita sebut perikarditis. Ini selaput jantung. Jadi jantung itu supaya bisa bergerak di dalam rongga jantung ada kantongnya. Kantongnya ada radang. Itu namanya perikarditis. Ya. Lalu heart failure, gagal jantung ketika otot jantungnya melemah, menipis ya akibat misalnya sumbatan yang tadi disampaikan juga oleh Dokter Yamin. Lalu penyakit jantung koroner. Nah, ini yang agak sering ya kita bahas dan agak sering menjadi penyebab terjadinya masalah di jantung. Jadi ini penyakit jantung koroner di mana terjadi sumbatan plak yang ada di pembuluh darah jantung koroner. Selain itu ada kelainan katup, ya, katup bocor, katup berlobang, ya, katup nggak rapat. Nah, ini sering dapat, ini juga penyakit jantung. Lalu ada yang disebut dengan aneurism, jadi pembuluh darah yang membengkak, membalon, yang bisa pecah suatu saat. Kalau pecah ya sudah selesai, karena bocor, darahnya kemana-mana, gitu ya. Atau tadi yang Dokter Yamin sampaikan, ada yang namanya kardiak aritmia, gangguan kelistrikan, gangguan listrik jantung, yang dimana gangguan kelistrikannya ini menyebabkan fungsi jantungnya tidak berjalan dengan baik. Dan terakhir adalah kardiomiopati, di mana kardiomiopati adanya kerusakan pada otot jantung itu sendiri. Nah, masalah yang terjadi sebenarnya otot jantung ini berkaitan juga dengan yang namanya supply dengan demand. Jadi kita jangan hanya berpikir masalah jantung itu tentang masalah pompa, tapi juga harus memikirkan bahwa apa yang dipompa yaitu darah. Ya, darahnya jangan sampai darahnya rendah ya. Seperti ini pucat ya, HB-nya turun, ya dia juga pompa sebagaimana kuatnya pun itu tidak akan bisa melaksanakan fungsinya. Karena apa? Yang membawa oksigen, yang membawa zat-zat itu adalah darah. Kalau darahnya kurang akan menyebabkan kelainan juga. Nanti berkaitan dengan suatu sistem yang lebih sistemik. Nah, tadi Dokter Yamin cerita tentang si Erikson yang selamat ya dilakukan
resusitasi. Tapi sebelumnya kita mendengarkan juga kisah pemain bola kita, Ricky Yacobi, yang sama habis mencetak gol juga ya dan kolaps dan dilakukan resusitasi juga nih. Ada videonya, kita sudah nonton semua, tapi tidak selamat. Nah, apa bedanya? Apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Kenapa berbeda gitu? Kenapa mentang-mentang di sana di Eropa selamat, kita di Indonesia tidak selamat? Apa hal yang menjadi masalahnya? Tadi kecepatan, teknik untuk melakukan resusitasi, dan tentu penyakit jantung yang terjadi. Dan ketika serangan jantung itu terjadi, maka yang terjadi adalah gumpalan. Tadi Dr. Yamin pernah menyatakan ada bekuan darah, ada gumpalan darah yang menjumpat di pembuluh darah. Ini seperti ini contoh yang saya sampaikan. Gumpalan darah itu seperti ini, ya. Dia menggumpal, dia menyumbat seperti ini, dan kemudian ketika kita sedot, ini serangan jantung segera dilakukan tindakan yang kita sebut dengan COT STEMI, ya, primary PCI, lalu dapat penggumpalan darah seperti ini, dan kita pasang stent di sini, makanya terjadi aliran darah kembali. Nah, bayangkan segini banyak area itu tidak mendapatkan aliran darah yang adekuat, dan ini bisa menyebabkan gangguan irama atau bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, yang terjadi kalau pada penyakit jantung koroner, kita fokus kepada penyakit jantung koroner sebagai contoh dan paling banyak terjadi ya sakit jantung, yaitu adanya aterosklerosis, adanya plak nih. Lihat, pembuluh darah yang normal seperti ini, mulus, ya, seperti pipa, layaknya pipa yang nggak ada sumbatan, lancar. Nah, tetapi terjadi plak. Nah, terjadi plak, dan plak inilah yang tadi Dr. Yamin sampaikan ada beberapa faktor resiko. Nah, jadi deteksi dini itu berkaitan dengan beberapa faktor resiko yang harus kita ketahui sejak dini. Yang tadi dikatakan oleh penanya tadi juga oleh beberapa hal kaitannya dengan adanya resiko yang disebut takdir tadi ya. Nah, itu adalah faktor resiko yang memang tidak bisa dimodifikasi, tetapi bisa dikendalikan, bisa diketahui, dan kita bisa buat upaya mungkin bahwa kita tidak kena penyakit tersebut. Ya, nah ini skemanya ya. Jadi teman sejauh sekalian, ini salah satu contoh penyakit jantung koroner yang sebenarnya bisa dikendalikan dari awal. Karena semua bermula dari faktor resiko. Semua bermula dari faktor resiko dan kemudian terjadi plak, yang kemudian plak tersebut menyebabkan gumpalan darah. Dan penyebab gumpalan darah ini maka akan menyebabkan sumbatan darah yang kita sebut serangan jantung atau stroke. Kenapa ini hal yang sama? Karena lokasinya saja yang berbeda tapi kejadiannya sama. Ketika serangan jantung itu di jantung. Kalau stroke itu kejadiannya di otak. Nah, kalau serangan jantung terjadi gangguan irama tadi, gangguan listrik, maka disebut dengan terjadinya aritmia. Dan itu bisa menyebabkan kematian mendadak atau loss of muscle, kehilangan otot jantung yang luas. Itu disebut dengan loss of muscle. Dan ini bisa menyebabkan kematian. Dan kalau pasien tidak mengalami kematian, maka jantung akan berproses terus, akan menjadi gagal jantung. Jadi pernah kita dengar pasien-pasien kita mengalami gagal jantung, sesak kalau jalan, naik tangga nggak kuat, jalan jauh nggak kuat, dan lain sebagainya. Jadi proses lanjutan, di mana proses lanjutannya ini bisa terjadi pada siapa saja yang survive dari serangan jantung. Nah, sekarang kita rewind. Kita coba lihat, jangan sampai terjadi ini, jangan sampai terjadi ini, jangan sampai terjadi ini. Kita kontrol faktor resiko. Yang tadi disampaikan, kontrol faktor resiko adalah mencegah, kita kenali diri kita, apa faktor resiko kita, dan kita modifikasi. Yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi, itu bisa kita ketahui. Nah, tadi tidak bisa dimodifikasi yang tadi dikait dengan takdir, tanda kutip ya. Usia, genetik, keturunan, kita ketahui kita punya keturunan, ibu kita, orang tua kita, saudara kita pernah meninggal mendadak karena jantung. Hati-hati, itu kita ketahui dan kita deteksi secara dini. Benar nggak sih kita punya faktor resiko? Sisanya bisa dimodifikasi. Tadi Dr. Yamin sampaikan, diabetes. Diabetes kalau dibilang genetik, genetik. Kenapa? Karena punya faktor resiko, orang tuanya diabetes,
kita bisa kena diabetes? Bisa, sangat mungkin. Tapi bisa juga enggak. Kalau kita kendalikan pola makan kita sedini mungkin. Kita kendalikan, kita nggak makan manis-manis, kita nggak banyak-banyak makan karbo dan lain sebagainya, maka kita tidak akan kena diabetes. Seperti itu. Ya, jadi ini hal yang perlu kita ketahui. Resiko yang ada, ya kita harus ketahui. Nah, apa saja faktor resikonya? Itu kita ketahui yang kita sebut dengan primary prevention, pencegahan primer sebelum sakit. Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap orang, dan saya ajak orang-orang yang ada di sini yang ikut webinar ini untuk sama-sama menjalankan primary prevention, karena ini utama. Dr. Yitro ahlinya nih tentang pencegahan primer. Bagaimana secara umum kita mencegah jangan sampai sakit. Walaupun kita sudah sakit, maka ada yang namanya prevention secondary prevention, pencegahan sekunder, dan ini tetap harus dilakukan. Jangan sampai sakitnya bertambah sakit. Jangan sampai makin parah menjadi semakin parah. Seperti itu ya. Nah, dan sekali lagi pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah itu merupakan suatu rangkaian sistemik. Jadi kalau ada masalah di jantung, kita tidak bisa melupakan masalah di otak. Jangan juga masalah di ginjal atau di kaki. Jadi bisa terjadi di seluruh tubuh. Makanya ini menarik sekali. Jantung dan pembuluh darah ini suatu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah tadi kita mendeteksi diri apakah kita termasuk resiko tinggi atau kita termasuk resiko rendah. Apakah kita low risk atau kita high risk. Kalau kita high risk, kita upayakan semaksimal mungkin untuk kita mencegah atau kita menurunkan resiko kita, ya, sampai kita tidak terkena plak ini, sumbatan dan segala macam. Contoh si Bapak ini, ya, kira-kira ini high risk atau low risk? Pasti kita semua sepakat ini high risk. Kenapa? Karena si Bapak ini usianya sudah tua. Lalu si Bapak ini merokok. Si Bapak ini obesitas. Si Bapak ini sedentary life. Tadi Dr. Jamin sudah sampaikan sedentary life itu apa? Duduk aja, ya. Duduk aja. Terus kelihatan melamun, ya. Makanya dia stres mungkin dan lain sebagainya. Nanti terkait dengan apa yang kita lakukan di masa pandemi. Jangan duduk saja, jangan ngemil saja, jangan ngerokok saja, jangan stres, jangan ngelamun. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk kita mencegah jangan sampai pandemi ini menjadi memperburuk penyakit kita kalau kita sudah punya sakit jantung. Dan ketika kena serangan jantung bisa dilakukan operasi dan lain sebagainya. Dan kalau ini terjadi kena serangan jantung pada masa pandemi saat ini, kesulitannya double. Karena kita akan dicek dulu antigen, kita akan di swab PCR, kita akan dilakukan operasi. Nanti operasi harus dilakukan double check PCR dan segala macam, dengan potensi terkena penularan COVID-19 itu juga tinggi. Kenapa? Karena kita dilakukan operasi, dilakukan tindakan di lokasi yang ruangan tertutup dengan nakes yang bolak-balik ke rumah sakit, itu sangat resiko kita bisa kena COVID juga di rumah sakit. Jadi lebih baik saat ini adalah jangan sampai kita kena COVID-19, jangan sampai kita kena serangan jantung, ya. Nah, apa caranya? Tadi kembali lagi ke faktor resiko. Kita kontrol faktor resiko. Apa yang mau kita kontrol? Kalau kita tidak kenali, maka yang pertama lagi adalah kita mengenali faktor resiko. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih penting sakit jantung itu? Kenapa sih? Apakah sakit jantung itu suatu komorbid? Ini gambar yang jelimet, ya. Tapi saya coba sederhanakan saja. Lihat, ini virus COVID-19 yang menginfeksi manusia melalui saluran pernapasan, ya, melalui saluran pernapasan, paru-paru dan lain sebagainya. Si virus ini merusak saluran pernapasan yang kita sebut dengan alveol, ya. Di situ makanya keluhannya sesak. Kita keluhannya pneumonia, serangan di paru-paru. Dia menyebabkan reaksi inflamasi yang kita sebut dengan inflammatory storm atau cytokine storm, ya. Semua faktor-faktor inflamasi itu berjalan. Semua faktor-faktor inflamasi itu terjadi, semua terjadi menyebabkan kerusakan di paru-paru, menyebabkan sesak, saturasi oksigen turun karena fungsinya paru-paru adalah bernapas, dan ketika paru-parunya rusak, maka oksigen akan turun. Ketika oksigen turun, maka sel-sel tubuh tidak bisa bernapas, maka akan menyebabkan kematian. Nah,
Masalahnya, inflamasi ini tidak hanya terjadi di paru-paru. Inflamasi ini terjadi di seluruh organ, termasuk di jantung. Kita lihat gambar sebelah sini, sebelah kanan. Jadi si virus ini menyebabkan inflamasi, dan inflamasi ini bisa direct ke jantung, ya. Jadi dia bisa menyebabkan kerusakan jantung secara khusus, secara langsung, ya, akan menyebabkan namanya myocardial damage atau fulminal myocarditis, menyebabkan peradangan pada otot jantung. Dan peradangan pada otot jantung menyebabkan gangguan irama, bisa menyebabkan gagal jantung, jantung yang nggak bisa pompa, menyebabkan radang pada otot jantungnya. Ini bisa menyebabkan kematian dan penderitaan yang panjang, ya, yang kita sebut dengan long COVID syndrome. Ya, tadi setelah COVID sembuh bisa lebih sesak, capek, dan lain sebagainya. Nah, selain itu bisa terjadi juga bekuan. Tadi Dr. Yamin sampaikan bisa menyebabkan kerusakan endotel, kerusakan lapisan dalam dari otot pembuluh darah jantung yang menyebabkan kerusakan dari otot jantung tersebut, pembuluh darah jantung tersebut, dan bisa menyebabkan kerusakan penyumbatan dan menyebabkan plak tidak stabil, gumpalan darah, akan terjadi serangan jantung. Bisa terjadi serangan jantung saat COVID. Jadi banyak yang bisa terjadi, dan makanya sakit jantung itu merupakan komorbid. Nah, kalau kita tahu bahwa kita sakit jantung, jangan sampai kita kena COVID, ya. Kalaupun kena COVID, kita tahu bagaimana cara mengatasinya dan harus kemana. Nah, itu yang paling penting. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana di masa pandemi ini? Ya, tadi Dr. Emos sudah sampaikan, upayakan primary prevention. Kalau memang kita punya comorbid, secondary prevention. Tetap olahraga teratur, sesuaikan dengan kondisi pandemi. Ya, olahraga teratur untuk jantung jangan yang kompetitif. Ya, tadi Dr. Emos sudah sampaikan, jangan yang kompetitif. Tadi kalau memang perlu konsultasikan ke spesialis kedokteran olahraga misalnya. Bagaimana caranya untuk kita melakukan olahraga secara teratur ini, ya. Dan sekali lagi, kalau olahraga pasti susah pakai masker, pasti susah napas kalau pakai masker. Makanya harus disesuaikan kondisi pandemi ini seperti apa. Lalu tetap atur diet, ya, kesempatan karena harus pakai masker nih, yang ngemil-ngemil jadi ditahan ngemil-ngemilnya. Ya, pakai masker kemana-mana di kantor kami, pakai masker di sini, double lagi maskernya, karena kami ada di tempat kantor, di rumah sakit. Makanya yakinkan bahwa setiap kita di tempat umum, di kantor dan lain sebagainya, kita harus tetap pakai masker, ya. Lalu tidak stres. Sekali lagi, faktor resiko kita jantung salah satunya adalah stres. Jadi COVID jangan bikin stres. Tidak merokok, ya, tetap tidak merokok, ya. Jangan karena di rumah terus iseng akhirnya ngerokok. Nggak boleh. Tidur yang cukup, ya. Tidur yang cukup. Jangan berlebihan juga tidur. Nanti masuknya ke sedentary life. Tetap berobat, ya, kontrol teratur terutama bila ada diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi. Dapat telekonsultasi dan lanjutkan resep. Ya, jadi ini tadi Dr. Yamin sudah sampaikan juga, telekonsultasi harus dilakukan karena penyakit jantung adalah penyakit kronik yang tidak bisa dianggap ringan. Kalau udahlah nggak bisa berobat, nggak usah minum obatnya, jangan. Ya, karena apa? Begitu diabetesnya tidak terkontrol, hipertensinya tidak terkontrol, maka dia akan bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Ya, lalu yang paling penting adalah kita ketahui kondisi akut tadi, serangan jantung itu gimana, nyeri dadanya itu gimana, ya, serangan jantungnya gimana, dan lain sebagainya. Maka itu adalah kondisi akut, dan kondisi akutnya ini harus dikenali dan harus segera tetap ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakitnya yang gimana? Dan bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, seperti minum isosorbitnya, obat di bawah lidah, atau ketika terjadi kolaps, apa yang harus dilakukan. Nah, ini kita harus paham bagaimana kita harus melakukannya. Dan terkait COVID, laksanakan tetap protokol 6M, ya. Yang nomor M yang terakhir ditambahkan, jangan makan bareng. Ya, jangan makan bareng, karena makan bareng itu bisa akan menyebabkan kita semua pakai masker, jarak tidak dijaga, itu sumber penularan. Dan lakukan vaksin COVID-19. Jangan tunda-tunda, ya. Orang sakit jantung tetap harus divaksin. Jangan ditunda-tunda malah kena COVID. Walaupun vaksin tidak menjamin kita tidak kena COVID, tapi bisa menurunkan severity, ya, menurunkan kebutuhan oksigen ICU pada pasien-pasien COVID, ya, dan juga
melindungi kita. Jadi ketika kita bisa menjaga protokol 6M, pasien COVID tidak meningkat, kapasitas kesehatan kita cukup. Dan ketika kapasitas kesehatan kita cukup, maka pasien-pasien jantung yang kronik pun bisa tertangani. Tapi kalau sebaliknya, ketika kapasitas kesehatan berlebih, overloaded, exhausted, ya, perawatan COVID penuh, nakes banyak yang kena, dan banyak yang meninggal juga karena COVID, dan collateral damage-nya pasien-pasien non-COVID akan tidak tertangani. Rumah sakit berubah jadi rumah sakit khusus COVID. Nah, bagaimana yang sakit jantung? Nah, ini yang repot ya. Kalau di tempat kita di PJT tetap melayani pasien non-COVID, ya walaupun dengan terpaksa kita kurangi kapasitasnya. Kenapa? Karena nakesnya pun terpakai untuk menangani layanan COVID. Dan selain itu juga nakes banyak yang terpapar juga, yang harus diistirahatkan dan lain sebagainya. Jadi lingkaran setan ini harus ditutup. Ya, jadi secara public health, secara kesehatan komunitas, kita harus sama-sama fight di hulu, ya, dan fight juga di hilir. Dan jangan sampai timbul collateral damage, pasien-pasien sakit jantung, komorbid tidak bisa berobat. Saya rasa demikian, Dr. Yitro, dari saya. Semoga bermanfaat dan kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Dr. Eka. Sangat aspek berbeda diambil oleh Dr. Eka. Jadi kita lihat bahwa materi Dr. Yamin dan Dr. Eka pada saat ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, yang paling simpel dulu nih, Dok. Angin duduk itu apa sebenarnya, Dok? Baik. Ini angin duduk ini sering disangka sebagai suatu hal yang ringan ya. Karena masuk angin ini adanya cuma ada di Indonesia ya. Saya sekolah sama Dr. Yamin sama, kita sekolah di Malaysia nggak pernah dengar ada yang namanya masuk angin gitu ya, apalagi angin duduk. Jadi yang disebut dengan angin duduk itu seringkali itu merupakan suatu bentuk serangan jantung ya. Dan ini jangan dianggap remeh ya. Ketika terjadi serangan jantung, maka obatnya utamanya adalah ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita harus deteksi ini suatu serangan jantung betul atau tidak. Kalau serangan jantung yang berat atau tidak, gitu. Nah, ada obat utama yang kita belikan di bawah lidah, ya, itu namanya isosorbit, itu sebagai pertolongan pertama. Tapi tidak cukup itu, harus datang ke rumah sakit. Jadi, Bapak Ibu sekalian, angin duduk harus hati-hati. Kadang-kadang itu merupakan suatu serangan jantung, ya. Dan ketika serangan jantung nggak ada obat lain, bukan kerokan obatnya, tapi bawa ke rumah sakit karena akan mungkin harus dilakukan primary PCI, pasang stent segera, atau dikasih obat untuk menghancurkan gumpalan darahnya. Gitu, Mbak Dr. Yitro. Oke. Jadi tadi dokter langsung menguasai banget ya begitu angin duduk hubungannya kerokan. Saya baru mau nanya sebenarnya mengenai kerokan. Jadi ada yang menyampaikan tadi, Dok, seperti ini. Ada yang diduga angin duduk, kemudian dikerok, besok paginya meninggal, Dok. Jadi bukannya dibawa ke rumah sakit, bukannya dibawa ke fasilitas kesehatan, malah dikerok, besoknya meninggal. Ternyata penanganannya salah ya. Jadi kita ketahui bahwa angin duduk itu sebenarnya nggak ada, tetapi angin duduk terminologinya itu dihubungkan dengan gangguan jantung sebenarnya. Mungkin angina pectoris kalian nyeri jantung dan sebagainya. Penanganannya cuma satu. Lakukan kalau misalnya memang beliau itu ada pasien rutin ke dokter jantung, pasti akan ada obat-obatnya, berikan obatnya termasuk yang di bawah lidah, tabletnya kecil. Tapi yang paling penting segera bawa ke fasilitas kesehatan, klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Ya, jangan menunggu waktu lebih lanjut, karena tadi katanya waktu adalah otot jantung ya. Iya, time is muscle. Ketika kita telat untuk bisa membawa, maka banyak otot jantung yang akan hilang. Dan ketika otot jantung hilang, maka efeknya kepada jantung, dia gagal mompa, bahkan bisa menimbulkan kematian. Yang paling takut adalah bisa menimbulkan gangguan irama. Nah, itu bisa menimbulkan kematian mendadak. Jadi semuanya terkait dengan waktu. Begitu telat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jangan tunggu-tunggu untuk kerok lagi. Langsung bawa ke rumah sakit, ketemu dokter Eka atau dokter Yani. Dok, pertanyaan selanjutnya nih, Dok, terkait dengan pandemi. Kan orang pada takut nih ke rumah sakit. Nah, untuk mereka yang ada dua kondisi, pasien rutin, Dok, dan pasien baru yang dia tadi mau screening dan sebagainya. Sebatas apa sih telekonsultasi atau telemedicine itu bisa dilakukan dan kapan memang harus secara fisik datang ke dokternya? Seperti itu, Dok. Ada tips dan trik terkait telemedicine, Dok, di masa pandemi.
Jadi di telemedicine ini atau telekonsultasi ini merupakan hal yang solutif ya, solusi bagi kita untuk bisa terutama pasien-pasien kronik ya. Jantung ini banyak pasien-pasien kronik yang memang harus kontrol rutin, harus minum obat rutin. Nah, ini sering jadi terabaikan karena takut ke rumah sakit, terabaikan karena tidak bisa rumah sakitnya tutup dan lain sebagainya gitu ya. Nah, telekonsultasi bisa dilakukan. Beberapa aturan tentang telekonsultasi ini terkait juga dengan bagaimana layanan telekonsultasi ini bisa dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Jadi terikat oleh fasilitas kesehatan. Jadi tidak bebas aplikasi dan lain sebagainya. Ya tetap harus terikat dengan fasilitas kesehatan karena recordnya harus tercatat dan pemantauannya harus juga ketat. Nah, sekarang tips dan triksnya, apa saja pasien bagaimana yang bisa telekonsultasi? Yang pertama paling penting adalah pasien yang kontrol rutin, ya, meneruskan obat dan melihat atau mencek hal yang rutin pada pasien seperti itu. Yang kedua adalah pasien-pasien yang tidak ada keluhan yang berarti, ya. Ketika ada keluhan yang berarti, misalnya tanda-tanda serangan jantung, tanda-tanda gagal jantung dan sebagainya, maka harus segera dilakukan berobat datang secara fisik. Jangan ditunda-tunda telekonsultasi lagi. Walaupun nanti kalau telekonsultasi dokter akan bilang, ya udah segera ke rumah sakit deh. Seperti itu, tapi itu bisa menunda lagi. Itu saja sih dokter Itro, tidak banyak ya. Yang paling penting adalah pasien-pasien kronis tidak lupa untuk obat dan tidak lupa untuk memantau kesehatannya. Oke. Jadi pasien kronis yang sudah kontrol rutin itu telekonsultasi cukup. Kalau ada pemeriksaan lebih lanjut, kalau ada penanganan lebih lanjut, itu nanti bisa diatur. Pemeriksaan mungkin ada investigasi dan sebagainya. Tapi kalau masyarakat yang sedang mengalami nyeri dada, itu jangan telekonsultasi, nggak cocok ya dok ya? Tidak cocok. Dan serangan jantung nyeri dada, pesan buka telekonsultasi. Enggak, langsung bawa ke Paskes, bawa ke UGD. Ya. Nah kemudian selanjutnya, ketika kita melakukan telekonsultasi, ingat telekonsultasi itu terikatnya di Vaskes, bukan dok bisa minta WA enggak untuk saya telemedicine. Ya, bukan WA ya dok ya? Iya. Karena medical record harus dijaga. Betul, terkait dengan kontinuitas pengobatan ya. Ya. Karena kalau WA kan lepas saja. Mungkin orang yang dekat gitu ya bisa-bisa aja gitu ya tahu karena kenal dan tahu. Tapi kan kalau semua pasien begitu ya dokter juga manusia nggak akan ingat setiap pasien gitu loh. Iya benar. Harus ada medical record yang dilihat, dibuka dan kontinuitas yang harus dilakukan. Saya tadi agak terpicu nih dok. Kayaknya kita ada PR besar di depan dok. Tadi dokter sampaikan bahwa ternyata seseorang yang mengalami serangan jantung di luar negeri, angka survivalnya lebih tinggi di dalam. Ya. Kemudian juga ada yang peserta nanya nih dok. Saya coba lihat ya, namanya itu adalah Dian Permatasari. Dian Permatasari masih bingung dok. Apa sih yang harus dia lakukan seandainya ada yang serangan jantung di sampingnya dia? Kalau ada yang mengalami gangguan jantung, ada yang henti jantung mendadak, dia masih bingung. Banyak masyarakat Indonesia itu masih bingung. Mungkin di luar negeri hal itu sudah lebih umum. Artinya ada PR besar bagi kita, baik itu Dokter Eka, Dokter Yamin, Yapmedi, dan pastinya juga Kalbe. Nanti ke depan ya kita serial edukasi seperti ini dan bahkan mungkin pelatihan pertolongan pertama pada kedaruratan jantung untuk masyarakat awam itu perlu kita galakan, perlu kita lakukan karena yang bisa menolong itu adalah orang di sekitar kita. Satu pertanyaan kecil dok, bagaimana cara mengatasi bila ada orang yang serangan jantung di samping kita di fasilitas umum? Itu kira-kira apa yang kita lakukan dok? Saya melanjutkan, nanti dokter Yamin mungkin menambahkan ya. Perlu dibedakan antara henti jantung mendadak dengan serangan jantung. Ya, serangan jantung bisa berlanjut ke henti jantung. Oke, sekarang kita bayangkan henti jantung mendadak, jantungnya berhenti dari pompa gitu, tek berhenti. Artinya nggak ada sirkulasi, nggak ada. Makanya pasien akan kolaps, gublak gitu ya, tidak sadar. Apa yang kita lakukan? Pertama, pastikan pada pasien itu dalam kondisi aman. Ya, tidak misalnya di tengah jalan, tidak di tengah rel kereta api gitu dan lain sebagainya. Pastikan tempat aman. Dan yang kedua adalah kitanya menolong juga aman, jangan sampai penolongnya juga masalah. Yang ketiga yang kita lakukan adalah panggil pertolongan. Karena apapun yang kita akan lakukan pasti sekali lagi itu cuma sementara. Ya, cuma untuk pertolongan pertama. Jadi harus panggil pertolongan.
pertama panggil ambulan ya. Kalau di luar negeri ada sistemnya bagus tuh, apa 911 lah apa segala macam gitu ya. Nah di kita di beberapa tempat Dokter Yamin sudah sampaikan di airport, di mall sudah diwajibkan untuk bisa menyiapkan tim pertolongan pertama ya, tim reaksi cepatnya itu dengan alat defibrilatornya yang kita sebut automatic external defibrillator, itu sudah ada. Jadi panggil itu dulu dan selanjutnya baru kita yakinkan pasiennya henti napas, henti jantung atau tidak ya, atau kita lihat kalau memang betul-betul kolaps henti jantung ya, pastikan terjadi dan itu kita panggil tim bantuannya dan kita lakukan tadi Dokter Yamin sampaikan push ya, pom pijat jantung ya, kita resusitasi dengan cara pijat jantung 30 kali, beli napas 2 kali. Kalau napas itu nggak bisa ya kita lakukan resusitasi aja, pijat aja, push aja, nggak usah kasih napas. Itu kalau kolaps ya, tidak sadar. Nah, kalau serangan jantung dia belum tentu kolaps, mungkin dia akan mengalami nyeri. Dia masih mengeluh, aduh dada saya sakit gitu ya gambarnya, atau ini keringat dingin. Ya gejalanya nyeri dada di tengah ya, terus kadang menembus ke belakang, menjalar ke lengan kiri, lengan kanan, menjalar ke leher, rahang gitu ya, keringat dingin, pucat, sesak gitu. Tapi pasien masih sadar, aduh nyeri dada. Nah, itu yang dilakukan adalah segera bawa ke rumah sakit gitu ya kalau kita memang awam. Atau kalau kita punya tadi isosorbit, kasih isosorbitnya. Kalau kita bisa periksa nadinya cukup segala macam, segera bawa ke rumah sakit. Itu saja yang bisa kita lakukan ya. Mungkin Dokter Yamin bisa menambahkan nih. Oke. Ya, ini ada satu lagi nih sebelum kita break sebentar, kita serahkan kepada Kalbe. Ada satu pertanyaan lagi nih Dok, masih melanjutkan. Setelah kita serahkan ke Kalbe, nanti kita akan ada sesi Q&A panelis. Ya, kita ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas secara bersama-sama. Satu pertanyaan terakhir untuk Dokter Eka. Ini agak panjang nih Dok ceritanya. Saya ada kasus laki 45 tahun, tidak merokok, tidak gemuk. Dengan keluhan sering mendadak berhenti jantung. Jadi kayaknya tiba-tiba berhenti gitu ya. Jadi dengan keluhan sering mendadak berhenti jantungnya hanya dalam 5 menit, kemudian segar lagi. Sehingga jika pas lagi nyopir, bisa nabrak suatu waktu ketika sopir dadak tak sadar diri. Tapi hanya 5 menit. Langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, kemudian ditangani spesialis jantung, operasi pasang pacu jantung, dan sampai sekarang sudah 5,5 tahun sehat. Yang ingin ditanyakan, kenapa bisa berhenti mendadak seperti itu, kemudian sadar lagi, segar lagi, kemudian mungkin ada henti jantung lagi, bisa seperti itu Dok, kalau dari jantung? Saya rasa yang paling tepat menjawab Dokter Yamin nih. Dokter Yamin. Oke, Dokter Yamin berarti. Ayo Dok. Silakan Dokter Yamin. Dan terima kasih. Saya kira kalau kita Dokter Eka sudah menjawab dengan baik sebenarnya. Saya menambahkan sedikit saja. Jadi sebenarnya Dokter Yitro, kalau dia mengatakan dia katakanlah namanya bisa juga pingsan sebenarnya atau hampir pingsan. Jadi pingsan dan hampir pingsan itu belum tentu karena jantungnya berhenti. Okay. Ya. Ada namanya gangguan irama yang lambat, bradikardi. Jadi irama yang lambat, misalnya tiba-tiba macet, apakah pacemaker aslinya yang macet atau gardunya yang macet, yang dari pacu jantung atas ke bawahnya macet, dari serambi atas ke serambi bawah macet, itu bisa menyebabkan bradikardi. Nah, kalau bradikardi memang bisa bikin pasien kelingan, karena kita tahu curah jantung ke otak nggak cukup, ya kan? Nah, itu yang jadi saya kira itu pasiennya bukan henti jantung, mungkin ada perlambatan nadi yang menyebabkan dia hampir pingsan atau pingsan sesaat, dan itu bisa dikoreksi dengan pacu jantung. Kalau henti jantung lebih dari 5 menit biasanya sudah menimbulkan kerusakan permanen pada organ, ya pasiennya meninggal biasanya, nggak bisa hidup lagi. Oke, jadi makasih. Bukan bangkit dari kematian ya Dok ya? Tapi ternyata hanya pingsan sesaat. Saya tambahkan poin Dokter Yamin ya, Dok. Ini penting sekali untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang harus membutuhkan konsentrasi tadi ya, nyari nyetir, mengoperasikan mesin, gitu ya, pilot ya, sama sekali nggak boleh mengalami ini. Jadi kadang-kadang medical check up-nya betul-betul ketat sekali sehingga hal ini dipastikan tidak ada. Tadi kan banyak hal yang bisa menyebabkan itu, bradikardi lah, atau memang sinkop dan lain sebagainya, pingsan atau dekat pingsan dan lain sebagainya. Jadi perhatikan nih, karena nyeri berhenti jantungnya mendadak itu tidak
tidak apa-apa, dia hidup lagi gitu tanda kutip ya. Tapi ketika begitu keles, tahu nabrak gitu. Nah itu bahaya juga, matinya karena nabraknya itu gitu. Oke, jadi memang kalau kita ada kondisi-kondisi seperti itu, kita harus aware juga, jangan kita membahayakan orang lain, jangan kita membahayakan diri sendiri, jangan sampai ternyata kasus kematiannya bukan karena henti jantungnya, tapi karena tabrakan lalu lintas di jalan tol, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus aware, konsultasi secara rutin. Oke, Dokter Yamin dan Dokter Eka, saya izin untuk break sebentar. Kita serahkan kepada teman-teman dari Kalbe. Mungkin sambil kita masuk ke Q&A, masih ada 3 pertanyaan untuk kita sampaikan, dan 3 pertanyaan ini yang nantinya akan mendapatkan cindera mata. Sambil 7 orang lainnya sudah saya catat dan tadi saya udah titip pertanyaannya. Oke, saya izin break sebentar, Dokter Eka juga mungkin dan Dokter Yamin. Kita beri waktu sejenak untuk Kalbe untuk bisa menyampaikan informasi yang lebih lanjut. Oke, terima kasih Dr. Yitro, Dr. Eka, Dr. Yamin yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua ya. Sahabat-sahabat KSCC masih tetap stay tune bersama kita di acara seminar awam bersama YAPMEDI RSCM dengan tema menjaga jantung tetap sehat di masa pandemi. Dan kali ini kita akan mendengarkan informasi dari PT Kalbe Farma. Telah hadir bersama kita Pak Dimas Sajita ya, yang akan memberikan informasi mengenai seputar produk yang ada kaitannya tentunya dengan penyakit jantung. Oke Pak Dimas, silakan bisa bergabung bersama kita. Kita beri kesempatan kepada Pak Dimas untuk bisa menyampaikan informasinya. Silakan Pak Dimas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu buat Dokter Yamin, Dokter Eka yang sudah memandu acara ini, juga Dokter Yitro ya, yang menarik sekali pokok bahasannya terkait dengan jantung ya, makanya ada istilah sayangi jantung Anda ya. Dan terima kasih juga buat Dokter Ade selaku pimpinan YAPMEDI atas kesempatan dari Kalbe Farma bisa bekerjasama terkait dengan pembelajaran kepada masyarakat awam terkait dengan nanti topik-topik selanjutnya. Ya mungkin saja tadi Dokter itu sudah mempersembahkan bahwa mungkin kita akan mengadakan lagi bagaimana kalau terjadi henti jantung mendadak ya, itu hal yang menarik nih ya. Apa yang harus kita lakukan. Baik, izinkan saya Dimas Sajita selaku product manager dari Kalbe Farma untuk dapat memperkenalkan produk yang mungkin tidak awam lagi dikenal oleh Bapak Ibu semua. Saya izin share screen. Ya, jadi dari Kalbe Farma mempersembahkan nanti pembahasan terkait dengan suplementasi jantung. Di sini kita akan bahas terkait dengan hubungannya dengan COVID-19 yang kalau kita ada istilahnya namanya long haul COVID, yang artinya adalah apa yang terjadi pada pasien-pasien COVID di jangka panjang. Ya, apa sih gejala-gejalanya terjadi dan support medikal apa yang harus dilakukan. Ya, di sini kalau kita lihat ciri-ciri yang banyak terjadi pada pasien long haul COVID adalah mudah lelah, kemudian sakit kepala ya, dan mungkin sulit bernafas. Hal ini pernah diulas ya di Fox ya TV di Amerika. Ternyata tadi yang teratas adalah lelah ya. Lelah fatigue itu bisa 78%, headache itu atau sakit kepala 55%, dan kesulitan bernafas itu 55%. Lainnya di bawah seperti itu. Dan kalau kita lihat membahas terkait dengan mudah lelah, ada yang namanya sindroma kelelahan akut. Ya, menurut jurnal Biomed tahun 2018 disebutkan bahwa sindroma kelelahan akut ini terjadi beberapa gejala, yaitu seperti nyeri otot, nyeri sendi, kemudian gangguan tidur, ya, kemudian cemas, sakit kepala, dan ada gangguan ortostatik yang ditandai dengan tekanan darah yang rendah, ya sekitar di bawah 90 ya, kalau dikategorikan tekanan darah rendah. Nah, sindroma kelelahan akut tadi juga dibahas oleh Dokter Eka dan Dokter Yamin ya, mana orang ternyata tadi cemas ya, dan kemudian tadi stres ya, kemudian tadi lelah, itu juga menjadi ciri dari pasien-pasien yang mungkin mengalami long haul COVID tadi atau gejala COVID di jangka panjang tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat kelelahan ini terjadi karena apa? Karena kalau kita lihat ini adalah gambaran daripada sel
di mana sel itu ada banyak komponennya ya, dan di sini ternyata ada suatu komponen yang namanya seperti pembangkit energinya atau gensetnya. Itu yang namanya mitokondria, yang gambarnya kecil sekali seperti ini, yang mana mitokondria ini akan menghasilkan energi ya, di mana yang tadinya makanan-makanan ya seperti gula yang kita makan atau lemak yang kita makan itu akan ditransportasikan oleh karnitin, kemudian dimasukkan ke dalam mitokondria dan diubah dalam suatu siklus namanya siklus Krebs yang akhirnya menghasilkan ATP atau energi. Ya, ini proses yang berulang-ulang sehingga ya tadi kenapa pasien COVID tadi ya harus juga rutin makan makanan sehat ya, bukan yang ngemil ya. Tadi dokter kita bilang bahwa jangan kita mager terus ngemil, tidak, tapi makan makanan sehat ya, seimbang ya, sehingga kandungan glukosa, lemak ya, protein kemudian itu bisa diubah menjadi energi. Nah, ini adalah peranan dari mitokondria di dalam sel tubuh kita. Dengan bantuan di dalam mitokondria ini ada namanya ubiquinon ya, atau Q10. Ya, ini yang mengubah dan membantu proses metabolisme energi tadi. Nah, proses energi dalam tubuh tadi bergantung pada dua substansi penting, yaitu L-karnitin dan koenzim Q10. Ya, L-karnitin ini apa? L-karnitin ini adalah berperan pada transportasi asam lemak bebas menuju mitokondria, jadi sebagai transportnya dalam proses pembentukan energi ini. Dan ternyata kadar L-karnitin, ya mungkin Bapak Ibu mengenal karnitin ini pada mungkin susu-susu berprotein tinggi ya. Nah, ini semakin menurun ternyata seiring bertambahnya usia ataupun setelah mengalami hemodialisa. Dan kemudian koenzim Q10. Koenzim Q10 ini apa sih ya? Koenzim Q10 ada suatu komponen yang banyak ditemukan di mitokondria tadi, yang tadi komponen kecil tadi ya di dalam sel, yang mana seperti bertindak seperti genset, yaitu mengkonversi energi dari karbohidrat, asam lemak menjadi energi, dan kadarnya juga semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Dan konsumsi obat penurunan kolesterol itu juga menurunkan kadar koenzim Q10, sehingga nanti hasilnya adalah kadang-kadang terjadi rhabdomyolysis atau pegal kronis tadi ya. Nah, kemudian ternyata koenzim Q10 pada influenza akut virus H1N1 ini ternyata pasien H1N1 ini memiliki juga kadar koenzim Q10 yang rendah dibandingkan subjek sehat. Nah, sehingga mekanisme aksi dari koenzim Q10 ini sebagai memperbaiki fungsi imun atau imun booster dan menurunkan radikal bebas ya sebagai antioksidan. Selain itu, ternyata penggunaan koenzim Q10 pada pneumonia usia lanjut ya sebanyak 200 mg per hari atau 14 hari target ya CAR-Q itu dapat menurunkan durasi rawat inap sebesar 78% dan 75% mempercepat waktu mencapai stabilitas klinis ya, sehingga ini manfaatnya ternyata dalam hal mempersingkat dari waktu rawat inap di rumah sakit. Nah, mungkin Bapak Ibu mengenal vitamin ya, ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, apa nih koenzim Q ini juga dikenal sebagai vitamin Q. Ya, kalau memang umum pertama kali dikenal di Jepang ya, vitamin Q atau supervitamin. Dan dia punya manfaat apa saja sih sebenarnya? Tadi membantu mencegah komplikasi diabetes, membantu mendukung regenerasi otot, membantu memperlambat kerusakan mitokondria dan neurodegeneratif, membantu optimalisasi fungsi dan kesehatan kardiovaskuler, mendukung sistem imun dan syaraf, dan sebagai antioksidan yang powerful. Ya, jadi ada pilihan lain nih selain tadi vitamin yang tadi, kemudian ada pilihan vitamin Q tadi, ya, atau koenzim Q10. Nah, apa kembali lagi kita ke tentang long haul COVID ya, ini kita coba sajikan dari Survival Corps ya, mungkin ada di media sosial. Ini kebanyakan apa sih rasanya yang dirasakan oleh para pasien survival COVID ini? Ya ternyata banyak yang bilang bahwa ternyata ada lelah nih. Apa sih yang diperlukan untuk menambah energi? Ya kelelahnya sangat-sangat lelah ya, sehingga butuh asupan suplementasi ya selain dari makanan yang kita biasa makan sehari-hari. Dan ternyata di sini ya ada yang menyebutkan bahwa koenzim Q10 itu membantu dalam memperbaiki ya kelelahan kronis tadi. Ya. Kenapa? Karena selain tadi ya memang selain kelelahan kronis ternyata juga ada hal-hal lainnya seperti
brain fog, cemas, dan ya panic attack ya. Ternyata tadi koenzim Q10 juga mampu memperbaiki gejala-gejala dari long haul COVID tadi. Nah, dari Kalbe Pharma mempersembahkan CAR-Q ya, berisi dari koenzim Q10 dan karnitin, yang mana kita juga ingin perbaiki, membantu dalam mendukung kesembuhan nasional ya, dan dengan meningkatkan energi sehingga kita bisa bangun negeri. Itu saja mungkin CAR-Q ya bisa didapatkan di apotik dan toko obat terdekat, dan nanti ada promo khusus mungkin dari KSSC pada hari ini ya. Ya, CAR-Q ini berisi 3 strip ya, masing-masing berisi 10 kaplet. Harapan kami CAR-Q ini bisa membantu memulihkan energi Bapak Ibu, terutama yang memang survivor dari COVID-19. Terima kasih, itu saja dari kami, Bu Lastri. Ya, semoga ya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dimas yang sudah menginformasikan mengenai produknya. Mungkin saya share sedikit dulu ya Dok mengenai promonya hari ini untuk teman-teman semua. Oke, untuk teman-teman semua sahabat KSSC, ini hanya berlaku untuk 3 hari, ada promo dari tanggal 23 hingga 26 Juli, itu produk CAR-Q 100 dari harga 388.000 hanya menjadi 181.500, dan bagi sahabat-sahabat KSSC bisa menghubungi Almira di 0878-8048-4848. Saya ulang sekali lagi, bisa menghubungi Almira di 0878-8048-4848. Ya. Oke, jangan lupa manfaatkan kesempatan ini. Oke, saya kembalikan lagi kepada Dr. Yitro. Oke, Dok. Gimana, Dok? Ya, terima kasih banyak. Jadi yang lewatnya sudah, sponsornya sudah lewat. Kita kembalikan lagi kepada Dr. Yitro. Kita punya waktu 8 menit ya untuk bisa beberapa pertanyaan. 12 juga boleh asal sumbernya mau. Dokter Yamin dan Dokter Eka nih, yang kayaknya tadi Dokter Eka aja udah multitasking tuh sambil menulis gitu sesuatu ya, dan Dokter Yamin. Oke, tenang dong. Kita masih punya sampai dengan jam 12, kita masih share. Silakan dong. Oke, saya coba ada satu pertanyaan nih, pertanyaan dari Ibu Heti Cepalar. Ibu Heti Cepalar ya. Jadi nanti akan ada souvenir bingkisan untuk Ibu Heti Cepalar. Pertanyaan ditujukan untuk Dr. Eka Ginanjar. Ibu Heti Cepalar bertanya, untuk masyarakat atau orang yang sudah berusia lanjut seperti di masa pandemi, Dok. Kira-kira tadi kita ketahui bahwa faktor resiko usia, kemudian ada komorbid, ditambah lagi pandemi. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menghindari penyakit jantung yang lebih berat, Dok? Mungkin secara simpel, secara secara awam ya, disampaikan kepada Ibu Heti Cepalar. Kira-kira tips-tipsnya untuk orang yang sudah berusia lanjut di masa pandemi. Kira-kira bagaimana Dokter Eka bisa memberikan saran, Dok, rekomendasinya? Terima kasih Bu Heti ya, Bu Heti. Bu Heti ya. Bu Heti ya. Jadi betul Bu Heti, kalau sudah usia lanjut itu memang faktor komorbid, faktor resiko akan mulai bermunculan. Nah, yang paling penting adalah kita harus tetap melakukan gaya hidup sehat ya, pencegahan, sekali lagi pencegahan primer itu paling penting kita lakukan. Jangan nunggu sakit dulu. Jadi kalau kita walaupun bertambah usia tapi kita masih sehat ya, ataupun nanti sudah ada penyakit, tetap kita lakukan gaya hidup yang sehat. Yang pertama usahakan kita kenali diri kita. Kita deteksi dini, deteksi secepat mungkin apa yang terjadi pada diri kita, berapa kadar gula kita, berapa tensi kita. Mungkin ada usia yang sudah di usia 50-an tahun gitu ya, belum pernah tensi gitu ya. Normal-normal aja, nggak pernah pusing, nggak pernah apa segala macam, ternyata tensinya tinggi. Jadi sekali-sekali coba lakukan tensi aja minimal. Kadar gulanya berapa? Kolesterolnya berapa? Berat badannya ideal apa tidak? Dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu faktor-faktor resiko kita, maka kita lakukan kontrol terhadap faktor-faktor resiko yang bisa
yang bisa kita modifikasi. Kalau memang hipertensi, ya tekanan darahnya dikontrol. Kalau memang diabetes, gulanya tinggi, ya kita kontrol. Gimana kontrolnya? Kita konsultasikan ke dokter, kita perlu minum obat misalnya dan lain sebagainya. Lalu gaya hidup sehat, misalnya olahraga, tidak stres, tidak merokok, ya, olahraganya yang teratur, ya. Olahraga teratur itu gimana? 30 menit setiap hari, minimal jalan kaki gitu ya, itu sudah merupakan bagian dari olahraga. Saya rasa itu, Dokter Yitro. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya, sangat mencerahkan, Dokter Eka. Kemudian saya lanjutkan sedikit ke Dokter Yamin. Dok, terkait dengan gaya hidup sehat, itu gaya hidup sehat, makan-makan kan harus yang sehat-sehat, Dok. Itu ada yang enak nggak sih makanannya? Gimana sih terkait makanan untuk masyarakat atau untuk pasien yang memang sedang mengalami gangguan jantung? Kira-kira ya harus makannya daun-daun aja gitu, Dok. Maksudnya makanan yang segar-segar fresh itu kan kayaknya sehat untuk tubuh, tapi untuk leher kita kan menikmati makanan juga penting ya, biar nggak stres apalagi di masa pandemi. Nah, terkait garam itu gimana, Dok, kira-kira? Ya, terima kasih, Dr. Yitro. Jadi saya kalau ditanya sama pasien saya, dan saya kira semua dokter ya, Dok, makan apa yang nggak boleh dimakan? Makanan yang dilarang oleh kitab suci Anda, saya bilang gitu. Jadi kalau dilarang di kitab suci dimakan aja. Cuma jangan berlebihan. Saya kira kita sepakat ya, semua makanan boleh dimakan. Siapa yang nggak suka kikil? Siapa yang nggak suka gulai otak? Ya kan? Dokter Yitro juga makan, saya juga makan, Dokter Eka juga makan. Tapi kan tidak dalam porsi yang berlebihan. Jadi prinsipnya semua makanan boleh, tapi tidak dalam porsi yang berlebihan. Kan ada takarannya. Kita semua perlu lemak, kita perlu karbo, kita perlu protein, kita perlu sumber vitamin, ada di sayuran, ada di buah-buahan. Jadi proporsional aja, Dokter Yitro. Karena hidup itu harus dinikmati. Salah satu nikmatnya adalah dengan nikmat makan. Nah, cuma dengan takaran-takaran yang pas, sehingga tidak memberikan ekses atau efek samping untuk jadi penyakit. Jadi saya jawabnya gitu aja, simple aja. Makasih. Harus seimbang berarti ya, harus bisa ditakar. Kita menikmati tetapi harus dalam porsi yang seimbang, jangan berlebihan. Dan yang tadi pastinya satu hal, tadi Dokter Eka sampaikan, jangan makan bersama. Nah, makannya sedikit, buka masker, duduk sama teman-teman, makan bersama, jadi malahan bukan masalah jantung, kenanya COVID. Jadi sekarang ini kita jangan makan bersama, kecuali di dalam bubble kita, lingkungan keluarga kita, yang satu rumah, itu kita makan bersama, atau kalau satu rumahnya sedang ada yang terkonfirmasi positif COVID, terapkan isolasi dan karantina, termasuk jangan makan bersama di dalam rumah. Jadi sekarang jangan dulu, tahan dulu untuk makan bersama, tetapi makan makanan yang kita bisa nikmati, apa saja boleh, yang penting tidak dilarang di kitab suci dalam konteks yang terukur. Kalau nggak tahu cara ngukurnya, konsultasikan dengan dokter spesialis jantungnya, ya kan? Nanti akan ada penanganan khusus. Oke, selanjutnya ada pertanyaan satu lagi nih untuk Dokter Yamin. Wah, ini pertanyaannya berat nih, dari Ibu Hana. Dok, lebih berat mana? Pecah pembuluh darah dengan penyumbatan dan golden time yang tepat, kapan? Apakah serangan jantung terjadi sebenarnya sudah dalam 6 bulan sebelumnya? Jadi lebih berat mana? Pecah pembuluh darah dengan penyumbatan dan golden time. Oke, terima kasih Bu Hana. Saya kurang jelas nih pecahnya di mana, tapi mungkin kalau dalam konteks jantung itu pembuluh darah yang pecah itu adalah pembuluh darah besar. Ada namanya pembuluh darah nadi besar, namanya aorta. Dia keluar dari bilik kiri, terus ke dada, dan mensuplai ke otak, ke ginjal, ke kaki, dan seluruh organ. Nah, pada orang yang hipertensi, yang tidak terkendali, yang tidak terkontrol, itu bisa terjadi sobekan lapisan pembuluh darah tersebut, namanya diseksi. Gejalanya persis kayak orang serangan jantung, sakit dada hebat di kiri. Nah, kalau itu terjadi, dia bisa tergantung luasnya. Kalau dia mulainya dari awal keluar jantung sampai ke seluruh dada dan ke perut, tentu itu mengancam jiwa ya. Kalau itu terjadi maka emergensi. Biasanya tindakannya bisa kombinasi operasi dengan pemasangan stent khusus untuk menutup lecet atau sobekan tadi. Tapi kalau dipecah, meletup, bocor kayak balon, ya itu dalam hitungan detik pasiennya meninggal. Nah, serangan jantung juga demikian. Serangan jantung itu tergantung lokasi.
Kalau lokasinya di daerah dinding kiri depan dan luas juga bahaya. Jadi dua-duanya nggak enak itu dokter Yitro. Kalau menurut saya dua-duanya bahaya, sama-sama bahaya. Dua-duanya sama-sama bahaya ya. Jadi memang pertanyaan Ibu Hana juga tadi dia udah agak-agak bisa menebak nih arah-arahnya jawaban dokter Yamin. Dia tanya dok gini dok, yang kalau dimaksud dengan operasi balon dan bypass itu seperti apa sih dok? Balon bypass itu kayak apa sebenarnya? Apakah sama balon dan bypass? Gitu. Masih dari Ibu Hana. Jadi tadi Dokter Eka sudah menunjukkan kan gambar anatomi pembuluh darah yang tersumbat. Jadi ibaratnya gini, kalau pembuluh darah tersumbat itu ibaratnya suatu wilayah jalan umum macet. Nah, untuk mengatasi kemacetan itu dibuatlah jalan layang. Jalan layang itulah jalan bypass. Nah, kalau dibuat dengan membuat jalan layang dari titik yang lancar ke titik yang lewat setelah macet, kita namanya operasi bypass. Dilakukan oleh dokter bedah dengan mesin jantung operasinya, atau dengan jantung berdenyut juga boleh, tapi operasi dada terbuka. Nah, kalau sumber jalan yang macet tadi kita tertibkan oleh Satpol PP, di pinggir-pinggirin, dibersihin, terus lancar lagi, terus dipasang gorong-gorong, itu namanya stand atau pemasangan ring. Jadi pemasangan ring tanpa operasi, kalau bypass dengan operasi, tujuannya sama, melancarkan arus darah. Terima kasih. Oke, cukup jelas ya. Tadi juga dari Dokter Eka sudah memberikan ada materinya sebenarnya terkait itu. Pertanyaan untuk Dokter Eka, dok. Tadi Dokter Eka sampaikan mengenai vaksin COVID-19 bagi penderita atau pasien jantung. Kira-kira pasien jantung seperti apa yang bisa divaksin dan apa yang sebaiknya pasien jantung seperti apa yang sebaiknya itu ditunda dulu vaksinasinya? Oke, silakan. Ini pertanyaan dari Sri Marlina, dok. Iya, bagus sekali Mbak Sri Marlina. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan yang banyak ya di lapangan ya. Jadi betul sekali, vaksin bisa mencegah menjadi COVID-19 menjadi lebih berat gitu ya. Walaupun tidak bisa menjamin orang tidak terkena COVID-19 ya, tidak tertular ya, walaupun ada pencegahannya seperti itu. Nah, untuk sakit jantung, tadi saya sudah sampaikan, memang orang sakit jantung itu merupakan komorbid untuk terkena COVID, dan kalau terkena COVID bisa jadi berat. Makanya vaksin itu penting untuk pasien-pasien dengan sakit jantung. Penting untuk pasien-pasien sakit jantung supaya tidak kena, ataupun kalau kena tidak jadi berat. Nah, pasien jantung seperti apa yang boleh divaksin, yang mana yang tidak boleh divaksin? Ini kan pertanyaan yang sering ditemukan, dan banyak pasien yang datang ke kita, dok, saya boleh vaksin nggak? Minta surat keterangan vaksin. Intinya begini, semua pasien jantung itu bisa divaksin, kecuali. Nah, jadi semua bisa divaksin kecuali. Kecualinya ini yang harus ditekankan. Jadi jangan yang bisa divaksin adalah ini, tapi semua bisa divaksin, dan kalau bisa divaksin, ya harus divaksin kecuali satu, kondisi akut. Ya, misalnya lagi serangan jantung, lagi nyeri dada, keringat dingin dan lain sebagainya, atau lagi gagal jantung, lagi kondisi akut serangan, ya sesak napas, jantungnya lagi tidak stabil, itu tidak boleh. Ya, jadi pada kondisi akut, satu. Yang kedua, ada resiko terjadinya gumpalan darah. Ya, nah, apakah minum obat cair darah jadi nggak boleh divaksin? Boleh. Justru obat cair darah itu, misalnya pasien-pasien pasang stent, bypass ya, yang baru dan segala macam, itu memang mendapatkan obat cair darah. Tapi bukan itu masalahnya. Yang tidak boleh itu adalah orang-orang yang punya kecenderungan untuk menjadi hiperkoagulasi, jadi gumpalan darah. Nah, itu pada khusus pasien vaksin AstraZeneca. Pada vaksin Sinovac atau Sinovac itu tidak masalah. Jadi dua kondisi itu yang menjadi hal yang jadi perhatian untuk pasien-pasien jantung dilakukan vaksinasi. Lalu bagaimana dengan hipertensi? Hipertensi boleh nggak sih divaksin? Boleh, bahkan harus divaksin. Ya, pasien apa hipertensi yang tidak boleh divaksin? Dulu waktu awal-awal memang kita takut ya, kita pakai batas pokoknya harus terkontrol ya, dalam textbook ya 140, dalam guideline 140. Jadi 141 aja nggak dibolehin vaksin, padahal pasien tenang-tenang saja. Jadi kita sudah rapatkan, kita sudah meetingkan, dan kita sudah sepakati bahwa 180 itu masih boleh gitu, sampai 180 masih boleh, atau tidak ada kondisi akut gitu. Nah, untuk gula, diabetes, apakah semua harus tidak boleh divaksin? Boleh,
selama tidak ada kondisi akut metabolik. Apa itu akut metabolik? Misalnya ketoasidosis metabolik, datang ke rumah sakit atau kondisinya sesak, lemas, gula darah sampai tidak terkontrol sampai 600, 500 dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Tapi kalau cuma naik-naik sedikit 200 gula darahnya, kondisi tenangnya boleh-boleh aja, vaksin aja nggak apa-apa. Gitu. Intinya kalau dalam kondisi stabil sebenarnya bisa divaksin ya, Dok ya. Intinya kondisi stabil. Kondisi stabil bisa divaksin. Kalau merasa tidak stabil ya berobat dulu. Lakukan konsultasi terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya sudah cukup, Dokter Eka. Dokter Yamin, tadi juga kami sudah cicil sebenarnya di awal ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita lihat bahwa saat ini ada 3 penerima souvenir dalam kegiatan ini, yaitu Ibu Hana. Mohon Ibu Hana, saya mengirimkan kolom chat informasi di kolom chat untuk Ibu Hana. Mohon untuk menginformasikan nomor kontak Ibu Hana kepada tim yang kami tunjuk. Kemudian untuk Sri Marlina dan yang satu lagi adalah Ibu Hetty Palar, mohon untuk bisa menghubungi panitia. Di samping itu ternyata kita masih memiliki ada beberapa penerima hadiah hiburan. Oke, saya akan bacakan ya. Ibu atau Bapak Patnasari, Ibu Patnasari mungkin ya, Ibu Patnasari dari PKK Kota Jakarta Utara. Ibu Patnasari, terima kasih untuk pertanyaannya, keren banget. Kemudian dari Joko Pambudi, Bapak Joko Pambudi dari Rumah Sakit Mekarsari, Bekasi. Kemudian ada satu lagi, Aulia Rizky. Aulia Rizky, itu sudah berapa ya, jangan lebih nanti nih. Dari Rumah Sakit Karolus. Nah, di bagian apa di Rumah Sakit Karolus kurang paham ya, hanya ditulis. Baru 3, Dok. Baru 3 ya, oke, takutnya jadi 10 nanti saya bacain. Kemudian Sumarti. Sumarti dari Rumah Sakit Dr. Murwardi. Kemudian dari Sakia Talib. Ini dari MMC dan Kencana. Kemudian Ning Setianingsi. Ya. Ini dari ini dari teman-teman di RSCM juga ternyata. Kemudian dari Megawati Wijaya. Beliau dari dokter ternyata ya, dari RSPAD. Jadi memang informasi yang kita berikan ini sangat berguna untuk berbagai kalangan, kita kemas dengan begitu mudahnya. Jadi masyarakat umum itu bisa mendapatkan manfaat. Ternyata rekan-rekan sejawat dokter dan tenaga kesehatan juga masih membutuhkan informasi yang lebih detail. Oke, itu saja mungkin sudah 7 tadi ya? Iya, sudah 7, Dok. Oke, sudah 7 kita ketemu. Ada 7 hadiah hiburan, souvenir hiburan, dan 3 souvenir utama yang sudah dipersembahkan oleh panitia pelaksana kegiatan ini. Saya, Dr. Yitro Wilar, Dr. Eka, dan Dr. Yamin menyampaikan terima kasih atas atensi kehadiran dari teman-teman semua. Mari kita tetap terapkan tadi 6M, protokol kesehatan tetap diterapkan. Kita masih dalam situasi PPKM darurat. Hindari mobilitas, kurangi mobilitas, jaga diri kita sendiri, kesehatan diri kita sendiri, kesehatan keluarga kita. Kita menerapkan protokol kesehatan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang yang kita sayangi di rumah. Jangan menjadi titik infeksi dalam klaster keluarga. Tetap sehat, mari kita sehatin Indonesia. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat KSCC sekalian, begitu banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan dari pagi hingga siang ini ya. Pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada 2 narasumber kita, Dr. Eka dan Dr. Yamin ya. Kemudian juga tentunya kepada moderator kita Dr. Yitro, kemudian juga tentunya kepada pihak PND seluruh all-team dari PND RSCM. Terima kasih juga kepada PM Pak Dimas ya dari Kalbe Farma yang juga sudah menjadi narasumber kita kali ini. Mohon untuk sebagai terakhir boleh kita buka kameranya semua, Dok, kalau bisa foto kita bersama. Kalau nggak bisa buka kameranya saja. Kita